Saya banggakan tentu teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini pada kuliah umum. Ini sebenarnya rangkaian acara kerjasama antara Evika dengan Noise. Nah, mungkin ini masih warm up-nya dulu ya, Pak Hanif ya. Jadi ini bakal akan ada rangkaian-rangkaian kuliah umum dan workshop. Kalau nggak salah nanti akan ada lombanya, betul nggak sih? Iya, benar, Pak. Nah, ini teman-teman ini jadi warm up dulu. Jadi bintang tamunya masih lokal ya. Nanti akan ada bintang tamu dan tamu selanjutnya. Nah, ini temanya menarik sekali teman-teman. Jadi ini judulnya desainer harus jago ngomong. Saya setuju sekali karena ini adalah salah satu modal kita teman-teman gitu sebagai seorang desainer harus pintar ngomong ya. Kalau nggak pintar ngomong, mereka nggak bisa menjual produk dan juga dirinya sendiri gitu. Jadi ini bagian dari bagaimana kita mempresent baik itu kita sendiri maupun produk-produk yang akan kita rancang dan kemudian diinformasikan, dipresentasikan kepada publik. Nah, mata kuliah ini memang kita rancang, kita rencanakan untuk memberikan pengetahuan modal dasar kepada teman-teman bagaimana kita mampu mempresentasikan baik itu diri kita dan juga produk kita ke publik, sehingga nantinya produk itu bisa terinformasikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, kuliah umum ini sangat penting teman-teman, dan ini akan sangat menarik sekali karena nanti pembicaranya Bu Roro ini beliau home base-nya kan di Fakultas Komunikasi dan Bisnis ya, dan beliau memang ekspertisnya di bidang ilmu komunikasi. Nah, udah pastilah gitu ya kan bagaimana nanti ilmunya dari beliau akan di-sharing ke teman-teman dan teman-teman dapat mengambil ilmu dan pengalamannya beliau bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Nah, itu ya teman-teman, semoga nanti ini kan kick off pertama Teleunesia, Teleu dan Noise di rangkaian acara workshop-workshop berikutnya. Semoga hari ini acaranya berlangsung lancar dan tentunya yang penting adalah teman-teman bisa menyerap ilmu dan sharing pengalaman dari Bu Roro yang akan memberikan presentasinya nanti. Itu saja dari saya. Selamat menikmati. Terima kasih. Saya buka kuliah umum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Terbit. Nah, itu dia sambutan dari Pak Terbit. Setelah ini, Pak Hanif akan membahasakan CV atau kurikulum vitae, lalu materi akan dibawakan oleh Ibu Roro. Pada Pak Hanif, dipersilakan. Oke, terima kasih Erik sudah dipersilahkan. Sebelumnya untuk Pak Terbit, apabila ada kegiatan yang lain kami persilahkan kalau misalnya mau meninggalkan Zoom. Seperti itu. Oke, sip. Thank you ya teman-teman, Pak Hanif. Semoga lancar semuanya. Thank you ya. Oke. Izin live dulu. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya kegiatan agenda kita ini kan di awal harusnya ada langsung kuliah tamu. Terus kemudian baru nanti di akhir saya menjelaskan perkuliahan kita nanti seperti apa. Tapi karena sekarang saat ini Bu Roro sedang belum membalas dari WA saya, kemungkinan masih menunggu nih ya. Nah, sambil menunggu Bu Roro, kemungkinan saya akan coba menyampaikan nih ya program perkuliahan kita seperti apa sih. Saya share screen dulu. Oke, teman-teman semuanya udah bisa lihat semuanya di layar. Halo? Sudah, Pak. Oke, aman ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di kelas teknik presentasi. Teknik presentasi ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang diambil di prodi desain produk
FIK Telkom University, dan saya sebagai pengampu sekaligus sebagai koordinatornya seperti itu. Nah, mata kuliah teknik presentasi sendiri sebenarnya ini mata kuliah yang nggak cuma hanya teori, tapi juga praktek seperti itu. Dan alhamdulillah untuk yang di semester ini kita nanti bakal langsung praktek bagaimana kita presentasi dan juga ngomong di depan itu seperti apa sih public speaking. Maaf, saya sambil cek ini ya. Erik nanti mau diinformasikan kalau Bu Roro sudah datang ya, Erik ya. Oke, teman-teman semuanya, mata kuliah teknik presentasi ini semester ini kita akan kedatangan tamu ya. Jadi kita bakal ada beberapa kali kuliah tamu dan juga langsung ini ya, based on project kuliahnya. Jadi teman-teman nggak cuma ya sekedar dapat kuliah kemudian garap tugas selesai, bukan, tapi kita nanti bakal ada sebuah rangkaian acara yang besar. Nah, kita akan bikin sebuah kegiatan namanya Teleunoisia. Seperti tadi yang udah disampaikan sama Pak Terbit ya. Jadi Teleunoisia ini adalah sebuah rangkaian acara yang besar yang mana kita pengen meningkatkan skill teman-teman semuanya dalam bidang storytelling dan juga komunikasi. Karena hal ini akan berhubungan dengan teknik presentasi. Nah, untuk yang semester ini kita kerjasama dengan Noise, salah satu startup di bidang industri konten audio pertama dan juga satu-satunya di Indonesia. Nanti teman-teman bakal belajar banyak di sana bagaimana cara ngomong di depan dan langsung bikin project ya, bagaimana cara membuat podcast yang bagus. Nah, goals dari Teleunoisia ini sendiri ada 3. Yang pertama adalah kita berkolaborasi ya antara kampus, universitas, dan juga dengan industri. Terus kemudian juga nanti bakal ada kompetisi dan juga yang pasti kita melatih kreativitas. Teman-teman tolong dilihat di sini, ini adalah timeline untuk mata kuliah kita. Jadi teman-teman tolong diperhatikan bahwa kuliah kita itu tidak kuliah yang konvensional. Jadi setiap minggu yang materi, kemudian nanti di tengah semester atau di akhir semester bakal ada tugas, enggak, bukan seperti itu. Jadi mata kuliah kita nanti bakal langsung kita kerjasama sama Noise, dan kemudian kita juga bakal ada project-project langsung, bisa dilihat di sini ya. Kita nanti minggu pertama sekarang saya bakal menjelaskan kuliah kita tuh ngapain aja dan kuliah kita itu proyeknya seperti apa aja. Terus kemudian di minggu ini juga nanti saya akan jelaskan bahwa kuliah kita ini seperti apa sampai akhir, sehingga penilaian teman-teman juga seperti apa. Nah, kemudian nanti di minggu kedua sama minggu ketiga kita akan ada minggu free, teman-teman belajar secara mandiri untuk terkait podcast dan public speaking. Kemudian di minggu 4, 5, dan 6 nanti kita akan ada workshop series dengan Noise langsung. Nah, workshopnya nanti setiap hari Jumat, sebagaimana dengan jadwal mata kuliah kita ya di teknik presentasi setiap hari Jumat. Cuma nanti untuk workshop dengan Noise akan kita laksanakan itu kurang lebih pagi sih ya, 2 jam. Jam 9 sampai jam 11 seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman mendapatkan materi nih ya dari Noise, bagaimana cara ngomong yang bagus, bagaimana membuat konten audio yang bagus, bagaimana cara public speaking yang oke, kita ada kompetisi yang namanya Teleunoisia seperti itu, teman-teman. Nah, kompetisinya teman-teman nanti disuruh bikin podcast, kemudian disubmit di Noise. Nah, masa submission nanti kurang lebih sekitar 4 minggu. Selama 4 minggu, minggu ke-7, 8, 9, 10, teman-teman semuanya nanti harus membuat podcast dan submit di di Noise. Kemudian nanti bakal ada penilaian di minggu ke-11. Nah, nanti di minggu ke-12 atau minggu ke-13 nanti Noise akan datang ke Telkom, datang ke FIK. Kita akan bikin live workshop ya dengan Noise ya, langsung kita bikin podcast bareng-bareng di lantai 5 di FIK seperti itu. Nah, untuk timeline secara jelas di sini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, ini temanya. Di pertemuan pertama kita ada kuliah tamu dengan Ibu Dekan ya, Ibu Roro Retnowulan. Terus kemudian nanti di minggu kedua sama minggu ketiga kita ada free week ya, teman-teman kosong, silakan dilatih untuk meningkatkan komunikasinya di tempat yang lain. Tapi proyek kita akan bermulai nanti di minggu keempat, minggu kelima, minggu keenam, yakni tanggal 17 Maret 2023 hari Jumat. Nanti bakal ada kuliah tamu ya, kuliah tamu workshop langsung dari Noise, yang mana pembicaranya ini adalah para manajer yang ada di Noise. Untuk materi pertama nanti kita akan diskusi terkait pengenalan terkait industri audio konten itu seperti apa sih, terus bagaimana cara membuat konten yang menarik nih, seperti itu.
Terus kemudian di minggu kelima nanti akan ada workshop yang kedua, yakni kita langsung podcast practice ya, pitching idea. Teman-teman bakal diajarin sama Noise bagaimana cara ngomong yang bagus, bagaimana punya ide-ide yang oke untuk diungkapkan. Jadi harapannya nanti setelah teman-teman nanti workshop pertama sama Noise minggu keempat tadi, teman-teman harus punya ide kira-kira konten apa yang bakal teman-teman nanti sampaikan dalam membuat podcast. Nanti minggu kelima teman-teman nanti bakal praktek sama mereka langsung, tapi secara online dulu ya, lewat Zoom seperti itu. Terus kemudian di minggu ke-6 nanti dari Noise akan ada workshop lagi, yakni bagaimana sih produksi podcast yang baik itu seperti apa produksinya. Terus kemudian setelah kita produksi, post produksinya itu seperti apa sih prosesnya. Jadi teman-teman akan belajar nih dari mulai awal alat-alat yang digunakan, apakah membuat skrip, apakah bagaimana cara ngomong, bagaimana cara upload dan sebagainya. Nanti teman-teman akan dipandu langsung sama Noise seperti itu di minggu ke-6. Oke. Nah, terus kemudian setelah minggu ke-6 nih ya, teman-teman selesai, nanti di minggu ke-7 kita akan mulai publikasi terkait kompetisi Teleunoisia. Teleu bekerjasama dengan Noise untuk podcast competition, teman-teman. Nah, podcastnya nanti sebenarnya dibuka untuk umum. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lain dari prodi lain, dari fakultas lain, kami persilahkan buat ikut. Tapi untuk semua peserta mahasiswa dari mata kuliah teknik presentasi ini wajib untuk ikut untuk submission podcast seperti itu. Nah, teman-teman nanti kalian punya waktu 4 minggu. Silahkan kalian bikin podcast yang menarik sesuai dengan interest kalian, dengan materi-materi yang teman-teman udah dapatkan ya. Yang udah didapatkan tadi dari Noise, kemudian dari Budekan hari ini seperti itu. Waktunya 4 minggu ya teman-teman ya. Mohon diingat baik-baik. Terus kemudian di minggu ke-11 kita nanti bakal ada seleksi dari podcast terbaik. Kami akan memilih 20 podcast terbaik dari semua podcast ya teman-teman ya. Nah, nanti yang menyeleksi adalah kami dari Noise dan juga dari Telkom. Terus kemudian nanti di minggu ke-12 ada Noise Visit. Bakal ada workshop langsung live pembuatan podcast. Noise datang ke Teleu seperti yang saya bilang tadi, kita akan bikin workshop di lantai 5 di Aula FIK seperti itu. Nah, ini adalah timeline-nya seperti itu. Terus kemudian setelah timeline di sini kita ada perkuliahan minggu pertama, Kick Off Teleunoisia, di mana nanti pembicara pertama adalah Bu Dekan ya, Bu Retno Wulan hari ini. Cuman hari ini saya masih menunggu, kebetulan beliau kayaknya sepertinya masih ada rapat, saya masih kontak beliau. Terus kemudian teman-teman bisa dilihat di sini adalah syarat-syarat Teleunoisia. Sebenarnya nanti juga ini bakal saya sampaikan ya di minggu ke-4, minggu ke-5 ketika teman-teman nanti udah mulai kompetisi. Tapi khusus untuk kelas ini, kelas teknik presentasi, saya akan ngasih tahu di awal seperti itu supaya teman-teman udah persiapan. Kalian curi start dari awal. Siapa tahu nanti anak-anak dari teman-teman ilmu komunikasi atau dari FEB, FKB dan sebagainya ikut silahkan. Tapi mereka nanti mulainya ya akan saya post ini nanti di IG Prodi maupun SCI ketika udah mulai. Tapi teman-teman udah bisa melihat sekarang seperti itu. Nah, ini adalah syarat-syarat dari Teleunoisia, teman-teman ya. Bisa dilihat syarat-syarat dari Teleunoisia. Kalian harus membuat series baru podcast dengan tema desain atau industri kreatif. Oke. Terus kemudian teman-teman harus menambahkan hashtag Teleunoisia dan juga FIK Jawara pada judul episodenya. Jadi teman-teman harus udah diklik di sini dari awal. Terus kemudian teman-teman setiap peserta membuat satu seri podcast berisi 3 episode. Jadi teman-teman tugasnya ini nggak cuma bikin 1 episode, tapi bikin series ya. Satu series itu ada 3 episode. Nah, terus kemudian durasi untuk masing-masing episodenya itu kalian bikin podcast kurang lebih 10-20 menit. Terus kemudian teman-teman di sini peserta Teleunoisia adalah mahasiswa Telkom University seperti yang saya bilang tadi.
ini wajib untuk seluruh mahasiswa peserta teknik presentasi seperti itu. Tapi saya juga membuka kesempatan bagi mahasiswa dari prodi lain maupun fakultas lain. Jadi teman-teman nanti berkompetisinya nggak cuma sama teman-teman sekelas doang, tapi sama semua teman-teman yang ada di TLU seperti itu. Nah, ini enaknya teman-teman. Jadi peserta itu boleh secara individu maupun boleh berkelompok. Tapi maksimal kelompok adalah 2 mahasiswa. Jadi teman-teman apabila kalian nanti untuk bikin podcastnya itu mau individu silahkan. Kalau misalnya memang mau bikin sendiri. Tapi kalau mau berkelompok saya juga mempersilahkan, nggak masalah. Jadi nanti nilainya sama. Misalnya kelompoknya misalnya ada 2 orang, Ibrahim sama Erik misalnya. Nah, Ibrahim sama Erik satu kelompok bikin podcast bareng, nanti nilainya juga pasti sama karena mereka berkelompok. Tapi apabila sendirian, misalnya sendiri di sini Afifa Mutia bikin podcast sendiri, ya udah nilainya adalah personal seperti itu. Tapi nggak masalah, teman-teman silakan sesuaikan dengan kebutuhan aja. Saya mempersilahkan kalau mau sendiri maupun berkelompok karena saya tahu tidak semua mahasiswa kayaknya mau ngerjain podcast bareng-bareng seperti itu. Ada yang mau sendiri seperti itu. Nah, untuk POD Challenge-nya ini antara 1 April sampai 5 Mei, kurang lebih 1 bulan ya, seperti yang saya bilang tadi, ada sekitar 4 minggu ya. 4 minggu teman-teman submit. Terus pengumuman top 20 podcast teman-teman nanti bakal kita umumkan tanggal 12 Mei 2023, dan kemudian pengumuman 3 podcast terpilih 19 Mei. Pengumuman 3 podcast terpilih nanti akan kita umumkan ketika nanti dari Noise datang ke FIK, ke Telkom seperti itu. Nah, di sini adalah kriteria pemenangnya teman-teman. Kriteria pemenangnya yang pertama, untuk top 20 creator dinilai dari banyaknya pendengar podcast. Jadi kita akan melihat nanti ya dari aplikasi Noise, kira-kira podcast siapa aja sih yang paling banyak pendengarnya seperti itu. Jadi simpel itu. Nanti yang pendengar terbanyak nanti akan ya masuk dalam 20 kreator terbaik seperti itu. Nah, kemudian 3 podcast juara nanti akan diambil dari top 20 creators seperti itu, yang dinilai oleh Noise dan juga dosen Telkom University. Terus yang ketiga, teman-teman, bagi yang top 20 kreator nanti ya akan mendapatkan merchandise menarik dari Noise. Dan untuk nilai mata kuliah teknik presentasi adalah auto A ya, teman-teman semuanya ya. Jadi sekedar informasi teman-teman, nanti untuk mata kuliah teknik presentasi saya hanya memberikan nilai A untuk anak-anak yang dapat top 20 kreator seperti itu. Selebihnya di bawah A. Saya akan melihat kapasitasnya, melihat kualitasnya. Apabila misalnya podcastnya kurang begitu menarik, teman-teman public speaking-nya kurang, mungkin nilainya bisa kurang dari A, B dan sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman pendengarnya itu adalah top 20 kreator, maka udah otomatis kalian dapat nilai A. Nah, terus kemudian nomor 4, juara 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah menarik dari Noise dan juga nanti akan ada intensif mentoring nih ya. Teman-teman nanti akan dimentori langsung sama Noise untuk jadi kreator yang bagus seperti itu. Jadi ini adalah program spesial Noise yang ditawarkan kepada kita. Jadi teman-teman nanti dioptimalkan aja, siapa tahu dari sini ada beberapa yang sangat suka sekali dan memang bercita-cita pengen jadi konten kreator seperti itu. Mungkin ini adalah salah satu caranya seperti itu. Nah, ini teman-teman perkuliahan untuk teknik presentasi yang kerjasama dengan Noise di semester ini. Jadi mohon diingat-ingat ya teman-teman semuanya ya. Perkuliahan kita ini tidak seperti kuliah pada umumnya seperti itu, tidak seperti perkuliahan yang mana tiap minggu ketemu dan juga ada tugas di akhir seperti itu. Tapi mata kuliah kita untuk teknik presentasi semester ini adalah kita based on project. Oke, mungkin itu dulu penjelasan saya terkait Telyu Noisia di semester ini. Silakan bertanya sambil menunggu Bu Dekan ya teman-teman ya, silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan terkait proses perkuliahannya? Izin bertanya, Pak. Boleh, Dava, silakan. Izin bertanya, Pak. Itu mungkin saya yang agak gaptek, tapi podcast yang dimaksud di sini yang MP3 gitu audionya saja atau harus dengan video? Oke, pertanyaan yang bagus, Dava. Jadi podcast yang di sini adalah audionya saja seperti itu, karena kita saat ini kerjasamanya sama Noise. Noise kan, teman-teman pada dengerin Noise nggak sih? Pada dengerin podcast dari Noise? Dava dengerin nggak?
Maaf Pak, saya tidak terlalu mendengar radio. Oke. Nah, teman-teman nanti memang untuk yang semester ini tugasnya masih dalam tugasnya ini aja, masih dalam bentuk voice aja. Tapi nanti teman-teman kita nggak tahu mungkin ke depannya seperti apa ya. Mungkin semester depan, tahun depan saya kerjasama dengan YouTube ya. Jadi bikin podcast sama YouTube mungkin. Cuman saat ini masih audio dulu. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Dava udah cukup jelas? Oke. Pertanyaan terakhir ya. Karena habis ini Bu Roro akan masuk. Fadlan, silakan. Halo, ada suara saya, Pak. Iya, dengar. Mau tanya, Pak, mungkin ada saya lewat mendengar atau apa. Yang kalau kelompok itu boleh beda kelas, Pak? Kalau yang kelompok nggak apa-apa beda kelas. Nggak apa-apa beda kelas, asalkan masih kelas di teknik presentasi, seperti itu. Pokoknya jangan sampai kamu berkelompok tapi sama prodi lain gitu. Tapi ingat ya, kelompoknya maksimal 2 orang saja. Karena kalau kebanyakan orang nanti gabut, malah nggak ngapa-ngapain seperti itu. Oke, clear ya? Oke, terima kasih, Pak ya. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Sepertinya Bu Dekan sudah masuk. Halo Bu Roro, selamat siang. Selamat siang, lagi nyari background. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, Bu Roro udah masuk di sini. Sambil Bu Roro nunggu nyari background, saya juga lagi menyiapkan buat presentasinya. Buat teman-teman semuanya juga ini ya, Bu Roro informasi nih ya. Jadi ini kan teman-teman mau ada kompetisi juga sama Noise ya, Bu Roro ya. Nah, nanti ada sekitar 120-an mahasiswa Bu yang nanti bikin podcast seperti itu Bu. Oke. Oke, saya sudah tampilkan untuk presentasinya. Oke, halo Bu Roro. Halo, selamat siang. Selamat siang, alhamdulillah akhirnya Bu Roro juga. Iya, teman-teman, sorry ya, barusan nggak dapat background. Gimana nih, Pak Hanif? Oke, gini Bu, jadi silahkan langsung masuk materi aja Bu, karena tadi sambil nunggu Bu Roro, saya udah menjelaskan nih terkait kita progres mata kuliah kita semester ini seperti apa. Jadi saya jelaskan bahwa semester ini kita kerjasama dengan Noise, yang mana perkuliahannya tidak seperti mata kuliah konvensional. Jadi kita ada project based dan langsung kita praktek seperti itu. Oke, that's good ya. Oke, teman-teman, saya izin ya Pak Hanif dan teman-teman semuanya, saya izin perkenalkan saya Roro Wulan. Kebetulan karena saya background saya adalah ilmu komunikasi, berarti dalam ilmu komunikasi ini salah satu keahlian yang wajib sangat dikuasai adalah berkomunikasi. Salah satunya adalah public speaking ya. Pak Hanif bisa di next dulu nggak? Oke, nah karena ini kebetulan kelasnya virtual ya, jadi saya tambahkan gitu ya, virtual public speaking. Karena virtual public speaking dengan public speaking yang betul-betul ada tatap muka gitu ya, itu ada sangat jauh perbedaannya gitu ya. Jadi kalau kayak sekarang nih, kita kelihatan cuma satu kotak begini aja kan gitu. Nah, jadi bawahnya pakai sarung, bawahnya pakai celana pendek, kalian nggak ada yang tahu kan gitu. Nah, jadi kadang-kadang itu yang terjadi. Kemudian juga karena kita punya background gitu ya, nah biasanya teman-teman kalau karena punya background jadi ngerasa aman gitu ya. Padahal mungkin Anda lagi nge-zoom-nya di dapur, nge-zoom-nya lagi di kamar mandi bahkan ya. Ada mahasiswa saya waktu itu juga lagi ke belakang, tapi dia masih on cam gitu. Karena kalau saya kan di kelas nggak boleh, nggak ada yang yang off cam gitu nggak boleh. Pokoknya harus on cam semuanya. Sekali-sekali saya cek kalau dia nanti sampai ternyata nutup kameranya, udah deh, pasti saya kurangi nilainya. Kenapa? Kalau dalam komunikasi yang penting itu tatap muka. Nah, ini dia bagaimana ketika mata, kemudian senyum, kemudian gestur ya. Ini semuanya menjadi sebuah penilaian. Oke, next. Pak Hanif, sorry. Nah, ini sebetulnya ini adalah standar
ketika teman-teman perlu membuat pelatihan public speaking. Jadi ini sudah dijual kemana-mana ini ya. File ini udah kemana-mana, Pak Hanif. Jadi harus saya kasih kelebihan yaitu biodata saya, supaya orang tahu yang bikin saya gitu. Oke, next. Oke, nah sebetulnya teman-teman no worries ya, ternyata di mana-mana orang tuh memang takut untuk berbicara di depan umum ya. Bahkan di Amerika gitu ya, 5 tahun yang lalu juga fenomena orang Amerika takut berbicara di depan umum tuh sangat tinggi ya. Jadi bukan cuma Anda aja yang merasa wah kok apa ya, kok saya ini nggak berani ngomong depan umum gitu ya. Bukan, tapi memang udah menjadi fenomena yang umum bahwa orang itu sangat takut berbicara di depan orang lain ya. Even kalau anak-anak Indonesia itu lebih apa ya? Apa namanya? Lebih sulit lagi ketika dia berbicara di depan kelas. Nah, itu anak-anak Indonesia itu kadang-kadang lupa nggak mengucapkan salam, kadang-kadang lupa tidak melihat siapa yang ada di sekelilingnya gitu ya, tidak menyapa. Terus juga akhirnya saking stresnya, saking nervousnya lupa nggak ngomong apa-apa, akhirnya diem aja ya. Nah, padahal sebagai calon-calon desainer yang next adalah kamu tuh bisa menjual barang kan, bisa menjual ide. Itu harus pinter ngomong. Gimana orang bisa menjual ide kalau nggak bisa ngomong gitu ya. Nah, apakah kamu datang ke suatu tempat terus langsung nunjukin karyanya gitu? Kan enggak kan gitu. Pasti harus dijelaskan apa kelebihan, terus gitu apa yang membuat karya ini layak dibeli oleh orang itu, hal-hal seperti itu ya. Oke, next. Nah, memang ada beberapa masalah yang sangat sering ya, jadi common failure dalam public speaking, teman-teman ya. Nah, yang pertama, next. Yang paling sering adalah nervous. Nervous ini penyakit semua orang. Jangan salah, emang saya nggak nervous nih kalau mau ketemu sama teman-teman di kelas. Emang saya nggak nervous nih kalau tiba-tiba saya ketemu Pak Rektor gitu ya. Emang saya nggak nervous nih tiba-tiba kalau ketemu sama pacar. Pasti nervous gitu loh. Karena apa yang mau diomongin itu takut banyak yang lupa. Takut banyak ya apa takut salah tangkap orang gitu ya. Jadi di dalam benak kita itu kita tuh selalu terjadi pembicaraan gitu ya. Akhirnya membuat kita nervous gitu ya. Banyak hal sekali. Nah, kemudian juga selain nervous adalah next. Nah, nervous itu sebetulnya ditandai dengan detak jantung yang semakin cepat. Nah, tiba-tiba nanti tenggorokan Anda tersekat kalau udah kayak gitu, atau suaranya serak. Anda nggak batuk, nggak angin, nggak hujan, tiba-tiba suara Anda hilang atau serak. Nah, biasanya juga nervous itu ditandai dengan berkeringat dingin ya. Tangan tuh biasanya tangan nih teman-teman, atau keluar sebiji-biji jagung tuh keringetan gitu ya. Dan yang gejala yang berikutnya secara psikologis biasanya orang merasa pusing, ya nausea. Itu pusing. Kalau udah pusing tuh akhirnya blank aja nggak ngerti apa-apa. Nah nanti ketika Anda ketika Anda skripsi, itu biasanya kayak gini nih, udah deg-degan, berkeringat, pusing, akhirnya nggak jawab apa-apa ketika ditanya sama dosen gitu ya. Jadi nilainya jelek gitu. Nah kemudian juga teman-teman biasanya itu ada shaking ya. Jadi badannya gemetar atau tangannya gemetar. Ya, jadi gede-gede gitu. Megang kertas tapi gitu ya. Sering banget itu terjadi untuk para pemula ya. Nah, kenapa sih kalau MC yang sudah beken tuh suka pegang kartu ya, card note itu ya. Nah, itu karena mereka memang banyak sekali yang harus dihafalin kan, jadi takut lupa materinya dipegang. Nah, kalau Anda itu kalau bisa bikin card note ya supaya Anda juga takut kalau ada yang lupa Anda sudah punya pointer-pointer di situ apa yang harus Anda omongin gitu ya. Jangan cuma baca PPT. Nah, biasanya anak-anak itu kalau pas lagi presentasi itu baca PPT. Jadi PPT-nya yang dibaca sayang gitu ya. PPT itu hanya pointer aja kan namanya juga PowerPoint, the point of power gitu ya. Nah, poin-poin itu hanya sebagai kayak saya nih punya 3 poin, terus saya jelasin gitu. Nah, harusnya kan seperti itu kan. Nah, itu biasanya. Nah, kalau udah shaking, itu biasanya lupa semuanya yang ada di otak itu udah lupa. Pusing aja udah lupa. Nah, tingkat terakhir itu yang paling tinggi adalah shaking itu. Kalau udah gemeter, udah itu mah tinggal nunggu pingsan biasanya. Ya. Oke, next. Nah, jadi sebetulnya yang membuat kita nervous itu apa sih yang membuat kita cemas itu? Biasanya ini adalah pengalaman pertama.
Nah, gimana sih caranya sih Bu kalau pengalaman pertama supaya tidak terjadi nervous? Makanya ketika kalian mau sidang, itu biasanya Anda diberi kesempatan untuk melihat ruang sidang. Melihat dulu, oh ruang sidangnya segitu, oh PPT-nya nanti saya tampilkan di situ, oh nanti hasil karya saya taruh di situ. Gimana caranya supaya enak jalannya, supaya lega, supaya orang melihat saya tuh full saya dan karya saya gitu ya. Nah, biasanya tuh pengalaman pertama seperti itu. Atau tiba-tiba Anda harus masuk kelas baru gitu ya. Misalnya dapat pertukaran pelajar gitu kan, masuk kelas baru, suasana baru, itu biasanya membuat Anda merasa tidak nyaman. Terutama anak-anak desain ya, saya nggak tahu ya, anak desain itu sangat-sangat introvert ya. Kalau buat saya anak introvert gitu ya. Jadi Anda jangan pikir saya anaknya ekstrovert loh ya. Saya tuh kalau dites introvert. Betul, kalau dites introvert, tapi karena saya punya pengalaman secara keilmuan, makanya saya bisa mengatasi keintrovertan saya gitu. Tapi saya tuh lebih baik berkurung di kamar saya berjam-jam ya, baca buku atau nonton Netflix sampai habis itu ketiduran gitu ya, atau nonton Disney Plus ketiduran, atau yang HBO Prime itu juga ketiduran, daripada saya harus hangout sama orang. Saya bukan orang yang tipikal yang hangout gitu ya. Nah, ketika suasana baru itu biasanya itu membuat saya nggak nyaman, betul gitu ya, suasana baru. Saya pertama kali ke FIK tuh aduh rasanya deg-degan banget, ya Allah, dosen-dosen FIK ini jago-jago banget, pinter-pinter ya. Saya harus ke FIK, ya Allah rasanya gimana gitu kan. Nah, biasanya setelah itu ada pembiasaan. Nah, pembiasaan tuh gimana sih? Kalau suasana baru, yaitu tadi kita kalau sekarang gampang bisa searching-searching ya. Apalagi sekarang gedung FIK itu sudah bisa dilihat dari 360 di iFik itu kan. Nah, itu biasanya seperti itu. Kita searching dulu, kita lihat dulu, kita kenali dulu siapa yang membawa kita, siapa yang memperkenalkan kita gitu ya. Nah, suasana baru itu biasanya bisa kita atasi setelah kita kira-kira, jadi makanya jangan kalau jadi public speaker itu atau ketika Anda mau mempresentasikan karya Anda, jangan datang on time. Datangnya 15 menit sebelumnya. Jadi Anda bisa ngeliat dulu kamar mandinya di mana ya. Bener loh, ini penting karena Anda datang harus touch up lagi, mau laki mau perempuan nyisir dulu. Jangan sampai bau kelek. Kalau udah bau kelek itu orang bau kelek ya. Jadi biasanya kalau udah bau kelek itu biasanya orang udah bete sama kita gitu loh. Jadi jangan sampai Anda wawancara juga kayak gitu sama. Jadi jangan sampai Anda itu wawancara tercium bau kelek ya, atau tercium minyak wangi yang berlebihan gitu. Nah, itu juga jangan gitu ya. Nah, biasanya kemudian setelah suasana baru Anda merasa menjadi pusat perhatian. Nah, ini bikin apa ya, kalau bahasa Perancisnya gemper gitu ya. Perancis tahu kan perapatan Ciamis. Nah, Perancis itu biasa gemper gitu ya, gemetar. Nah, menjadi pusat perhatian tuh kayaknya nggak banget gitu. Nah, ini biasanya harusnya kita ngajak ngobrol ya, ngajak ngobrol orang sehingga orang tidak merasa menjadi center of interest dari ruangan tersebut ya. Nah, biasanya juga teman-teman merasa tidak percaya diri. Artinya, aduh saingannya kok keren-keren ya. Nah, nggak usah dilihat saingannya. Belum tentu karyanya keren dia bisa delivery. Nah, kalau ketika delivery-nya dia jelek, ya udah nggak akan berhasil sebagus apapun karya. Tapi sesederhana apapun karya, ketika kamu merasa karya ini sangat worth it dan bisa memberikan rasa itu kepada orang lain, pasti diterima gitu. Nah, rasa percaya diri itu harus ditumbuhkan dan dimulai dari sekarang ya. Jadi jangan sampai Anda tidak siap tampil. Nah, tidak siap tampil yang berikutnya ya. Tidak siap tampil itu yang kayak gimana sih, Bu? Misalnya ternyata belum bikin PPT, terus si desainnya itu sebetulnya masih masih perlu diperbaiki atau tambal-tambal gitu ya. Dan juga jangan sampai Anda lapar belum makan ya, sehingga sakit. Nah, biasanya tidak siap tampil itu karena lapar nih. Aduh, udah perih banget ini lambung. Akhirnya Anda lupa semuanya. Jadi jangan sampai Anda telat makan, telat minum, akhirnya tidak bisa tampil ya, akhirnya sakit. Nah, ada yang namanya glossophobia atau speech anxiety ya. The fear of public speaking itu ada namanya, istilahnya ya, glossophobia. Nah, kalau pernah nonton The King's Speech ya, itu bisa lihat ya. Jadi ada raja Inggris yang ternyata dia gagap ya. Bayangin raja Inggris dong gagap. Inggris itu adalah negara yang paling besar, negara penjajah paling besar di dunia dan sampai sekarang gitu ya. Tapi dia gagap gitu. Gimana coba raja gagap gitu ya. Tapi dia berlatih sehingga pada suatu saat
dia bisa menyampaikan delivery speech-nya itu sehingga menggerakkan seluruh warga Inggris. Dan akhirnya Inggris menang perang kan. Nah, kayak gitu. Next. Nah, sebetulnya ada beberapa tips ya untuk mengatasi nervous gitu ya. Saya poin-poin aja ini, nanti kalian harus tanya ya. Saya sengaja nggak jelasin semuanya karena ini ada 35 halaman. Oke. Jadi memang harus mengenali diri sendiri sehingga nggak punya persepsi yang positif terhadap diri sendiri. Kemudian yang gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi jangan takut gagal. Gagal itu emang udah biasa. Kita manusia tuh wajib gagal. Kalau kita nggak gagal, berarti kita nggak manusia gitu ya, nggak manusiawi ya. Dan tentu saja Anda membutuhkan tadi ya, seperti saya bilang ya, harus ada persiapan yang maksimal. Terutama berdoa, minta doa dari orang tua, itu juga sebetulnya bisa mengatasi nervous juga ya. Oke, next. Nah, ini dia nih ya. It is not what you said. It is how you said it. Jadi kadang-kadang pemilihan kata nih teman-teman ya. Anda tuh kadang-kadang kalau ngomong dengan orang yang lebih tua, yang usia-usia kayak saya nih ya, sudah mendekati uzur ini, suka ngomong pakai kata ganti aku. Padahal pada masa saya dulu kata ganti aku itu sangat tidak sopan. Gitu. Nah, jadi kalau bisa pada saat ngomong dengan orang yang lebih tua seumur-umur saya ini harusnya ngomongnya dengan kata saya. Kalau saya sih aman-aman aja gitu ya, karena saya tahu anak sekarang ngomong aku tuh udah biasa banget gitu. Tapi untuk beberapa orang mengganti kata saya dengan aku itu menunjukkan ketidaksopanan gitu ya. Padahal kenapa sih nggak dibikin kayak bahasa Inggris saja ya, I gitu ya. Nggak bisa juga sih. Nah, itu misalnya pemilihan kata, kemudian juga kadang-kadang kita ini nggak ngerti ngobrol sama siapa teman-teman ya. Bener nggak sih? Kalau ngobrol sama orang tua bahasanya harus gimana? Kalau ngobrol sama sesama teman gimana gitu ya? Kemudian juga kalau ngobrol dengan teman-teman yang satu daerah juga kayak gimana gitu. Nah, itu kadang-kadang kita ini menyamaratakan semua orang. Padahal jangan membuat baju Anda itu dipakai orang lain, nggak bisa gitu ya. Oke, next. Wow, klik. Iya, iya. Jadi sebenarnya inti dari public speaking itu teman-teman ya, intinya mau itu virtual, mau itu bentuk-bentuk yang langsung tatap muka, itu yang pertama itu adalah gesture. Gesture kita itu harus menunjukkan kalau kita tuh eager, willing, ingin kita memiliki kesadaran untuk memberi informasi kepada orang lain ya. Jadi harus kelihatan orang yang ramah, harus kelihatan orang yang humble gitu ya. Mata, senyum di sini, kemudian tangan juga. Itu juga sebetulnya bisa menunjukkan bagaimana gestur Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu orang yang terbuka, orang yang humble ya, terus ramah ya. Kemudian eye contact. Ini eye contact ini sangat penting, terutama ketika Anda melakukan public speaking yang tatap muka ya. Jadi Anda harus bisa menatap semua mata orang yang ada di depan Anda. Menakutkan, of course, yes, at the first time. Tapi berikutnya enggak gitu loh, karena Anda sudah biasa. Dan sebetulnya bukan menatap mata teman-teman, di sini yang ditatap nih. Kalau kata anak saya mata ketiga katanya ya, di dahi. Jadi Anda menatap dahinya orang-orang itu, tapi orang akan merasa dia dihargai oleh Anda. Keberadaannya dinotifikasi oleh Anda dan sangat penting dalam sebuah public speaking, ya. Kemudian suara. Nah, kadang-kadang ada orang yang kayak saya nih, suaranya kadang-kadang melengking gitu ya. Kadang-kadang juga suaranya terlalu rendah. Kadang-kadang pace-nya atau cara berbicaranya terlalu cepat ya. Ada orang kayak gitu, cara berbicaranya terlalu cepat atau artikulasi. Ini artikulasi nih. Anda sadar nggak sih sebetulnya saya tuh nggak bisa menyebut nama saya sendiri. Roro Atmawulan buat saya itu sangat sulit karena saya tuh nggak bisa ngomong R. Gitu teman-teman ya. Tapi gimana caranya? Ya, you have to do it gitu ya. That's your name gitu. Jadi belajarlah di depan kaca nyebutin nama sendiri, Roro gitu ya. Padahal susah banget itu nama saya itu buat lidah saya gitu. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana Anda menguasai hal tersebut setelah bertahun-tahun dan dipraktekkan. Kalau buat saya selain mengaji sebagai bentuk melatih suara untuk teman-teman yang nggak ngaji,
bisa nyanyi ya, teman-teman yang pergi ke gereja atau teman-teman yang beragama lain itu bisa belajar nyanyi. Belajar nyanyi itu supaya kita bisa mengikuti ketukan, kita bisa mengikuti naik turunnya nada, itu karena penting dalam melakukan public speaking. Jadi kadang-kadang kita harus diem on purpose, ya. Terus kalau orang rame ribut sendiri, nggak usah gitu, nggak usah nggak usah gitu, atau diam nggak usah gitu, diemin aja. Nanti mereka sadar suara kita hilang, mereka diam sendiri kok, ya. Itu dia caranya juga bagaimana supaya efektif menjadi seorang public speaker, ya. Nah, kemudian konten. Nah, kalau kontennya nggak asik, biasanya jam-jam segini udah pada tidur semua ya. Nah, gitu. Oke, kalau konten saya yakin teman-teman bisa mempelajari karena konten itu sangat banyak materi-materinya di di media-media internet. Ya, oke, next. Nah, ini dia sebetulnya mau saya kasih tahu nih ya teman-teman, pentingnya body language gitu ya. Jadi ketika seorang dosen mengajar online gitu ya, untuk kalau Pak Hanif itu senyumnya menawan. Lah, kalau kayak saya, gitu ya, gimana ya? Senyumnya nggak menawan gitu ya, matanya kelihatan ngantuk gitu kan, kemudian bahunya turun gitu. Makanya teman-teman kalau Anda melihat, oh ternyata bahu saya turun. Jadi mungkin ketika Anda melakukan public speaking, Anda pakai blazer atau jas supaya bisa ditambahi padding di sini sehingga bahu Anda itu bisa nampak bidang dan bisa nampak lebih baik. Karena menurut formulanya Mehrabian gitu ya, body language apa yang dilihat itu nomor 1. Choky Sitohang ya namanya ya. Ya betul nggak sih Choky Sitohang ya. Nah, Choky Sitohang itu kenapa beken ya gitu ya? Karena dia punya body language yang bagus. Saya suka sekali sama Choky, dia body language-nya bagus, kemudian bahasanya juga bagus, pilihan katanya bagus ya. Kemudian tone-nya itu loh ketika dia bicara. Ya, ketika menyebutkan sesuatu yang bahagia dia ngomongnya cepat dan tinggi gitu ya. Tapi ketika menyebutkan sesuatu yang sedih dengan nama Tuhan gitu ya, itu dia langsung tone-nya turun gitu ya. Terus itu pace-nya juga jadi lebih lemah lembut ya. Nah, jadi teman-teman bagaimanapun juga yang namanya body language itu sangat penting ya. Bagaimana ketika kamu membuat orang lain merasa berada ya. Nah, merasa berada itu dari tatapan mata, dari cara kamu melihat, dari cara kamu menggerakkan tangan kamu gitu ya. Ini semua body language. Oke, next. Nah, ini gestur ya. Kita lihat ya. Ini biasanya anak kuliahan kayak gini nih gesturnya ya. Standar gestur. Padahal ya sebagai orang komunikasi saya bisa membaca kelima orang ini memiliki lebih kepada ternyata menunjukkan mereka tuh sebetulnya keinginannya apa. Tentu saja teman kita yang paling kanan ya, itu dia merasa sombong gitu ya. Lah apa sih yang diajarin nih? Gak asik banget public speaking. Gue bisa kok. Gue udah bisa ngomong depan orang. Gue gak takut. Oke. Nah yang berikutnya adalah ketika orang merasa, aduh gue stres banget ya. Stres banget. Terus kayaknya gue bingung nih mau ngomong apa nih gitu ya. Nah, yang ketiga lagi ngapalin tuh. Yang ketiga lagi ngapalin skrip karena kan teknik dari public speaking itu juga bisa impromptu kayak saya gitu ya. Karena udah berkali-kali jualan pakai slide ini saya hafal gitu ya. Itu bisa juga dihafalkan ya. Oke. Terus kemudian juga ini ada ada orang yang ini juga sama. Ketika orang ya, kamu berbicara dengan orang lain, tangan kamu begini. Ini sebetulnya dibaca secara psikologis adalah kamu mempertahankan diri kamu. Tangan kamu di dada ini menunjukkan bahwa kamu itu tidak ingin dimasuki apa-apa. Karena kamu udah tahu sesuatu gitu. Kamu udah lebih pintar. Ya. Nah, kalau yang terakhir tuh ciri-ciri orang yang nervous tuh, ya. Oke. Next. Nah, ini dia. Ada namanya proxemic ya. Proxemic itu sebuah studi yang bisa melihat space between people sama bagaimana dia mengartikan lingkungan sosial di sekitarnya. Ya, bagaimana behaviornya, perilakunya, komunikasinya, dan interaksinya. Ini yang bicara bukan saya, tapi Edward T. Hall ya. Jadi kalau orang akrab itu ya, jarak intim itu 50 cm itu jarak intim.
Begitu 50 cm duduknya bisa mepet-mepetan ya, itu jarak intim. Makanya kalau terjadi pelecehan seksual di dalam bis kota, di dalam kendaraan umum, wajar ketika kendaraan umum itu terlalu berdesak-desakan. Karena memang ketika terjadi jarak yang kurang dari 50 cm atau maksimal 50 cm, itu adalah jarak intim. Gitu ya, memang udah berhasil penelitian. Kemudian ada jarak personal. Jarak personal itu sekitar 1 sampai 1,2 meter. Artinya ketika orang bisa sedekat itu dengan kamu, berarti itu teman akrab kamu ya, saudara kamu itu bisa ya. Artinya kamu mengenal sekali orang itu. Nah, kalau jarak sosial biasanya kamu dengan bos kamu atau kamu mungkin ketemu sama saya gitu, ada budekan gitu ya. Nggak berani jaraknya 1 meter, nggak berani. Ya, pasti Anda mengambil jarak itu sekitar 2 meter sampai 3 meter. Pasti berjarak ya sama orang-orang yang menurut Anda juga lebih hebat dari Anda, atau Anda tuakan, atau Anda pikir dia somebody ya yang gimana gitu ya. Itu biasanya, atau berkuasa gitu, biasanya ada jarak yang jauh lebih dari 1,5 meter. Itu 2 sampai 3 meter. Ya, next. Nah, ada juga kinesik. Kinesik ini body movement. Kalau kamu akrab sama orang kan enak ya, bisa nyentuh-nyentuh badannya ya, bisa pukul-pukul tuh cewek-cewek tuh biasanya. Ih kamu gitu ya. Teman-teman cewek ya sama teman cowoknya ya. Kenapa body movement-nya atau gesturnya seperti itu? Ya karena kamu merasa dekat, kamu merasa akrab. Ya, tapi cowok-cowok jangan sembarangan ya pegang-pegang cewek-cewek ya. Nanti disebut sexual harassment. Nah, itu karena body movement dan gestur itu juga memang sudah ditetapkan bahwa ketika menyentuh badan ya lawan jenis itu ya paling maksimal tuh di sini, di badan, di anggota gerak. Di anggota gerak ya, di sini ya, di anggota gerak. Tapi kalau udah menyentuhnya tangan, kemudian tangannya dilus-elus, itu udah beda lagi. Itu namanya non-verbal communication. Ya. Nah, Anda juga bisa melihat ya, seseorang pakai cincin. Oh, kalau cincinnya gitu cincin kawin. Oh, kalau cincinnya gini itu cincin kayaknya bukan cincin kawin deh gitu. Nah, itu juga sebetulnya ada non-verbal communication ketika kita menggunakan penanda-penanda seperti itu. Ya. Oke, next. Nah, ini sebetulnya bisa kita lihat ya, ada 10 powerful body language tip ya. Jadi yang pertama itu ini nih, bahu. Kalau bisa bahunya jangan gini, dan ya gitu, jangan. Jadi memang harus tegap supaya bahu Anda kelihatan lebih lebar ya. Kemudian senyum tuh kayak Pak Hanif tuh senyum terus ya. Nah, berarti menunjukkan ketulusan hati ya. Jadi harus bisa senyum. Kemudian bagaimana menggerakkan tangan dan jari-jari dan juga menggerakkan mata sebagai bentuk atensi ya. Nah, kemudian juga harus menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang cukup ya, sehingga orang itu merasa nyaman ketika ngobrol dengan Anda ya. Nah, kemudian juga ketika terjadi suatu masalah atau terjadi apa, bagaimana cara Anda mengatasinya. Nah, kemudian bagaimana Anda menggunakan secara beragam ketika senyum, ketika tatapan mata, ketika tangan, ketika kaki, ketika badan. Jadi kalau tatap muka, saya tuh harus jalan-jalan, nggak boleh diam di tempat. Tapi karena ini virtual, jadi saya harus diam di tempat, ya, tidak boleh jalan-jalan. Nah itu dia bedanya virtual dengan tatap muka, ya. Nah kemudian juga memang kalau bisa kita pakai PPT supaya semua pembicaraan kita itu ya terutama dalam hal menampilkan ide-ide kita ya pakai PPT lah supaya apa yang kita ingin sampaikan itu tercapai semua, kemudian dibentuk poin-poin sehingga poin-poin itu bisa membantu mengintensifikasikan dan menunjukkan kualitas Anda ya. Nah, open gesture itu kayak gimana? Salam ya, begitu kenalan, sebutkan nama. Salam itu jangan terlalu keras ya. Jadi harus lembut juga. Kalau yang cewek-cewek terlalu keras, itu nanti nyakitin itu ya. Cewek-cewek itu biasanya kalau udah gemes tuh kan gitu ya, salamnya suka keras atau kayak orang yang meremat gitu. Jangan kayak gitu. Nah, kemudian juga Anda harus belajar pernafasan loh, teman-teman. Mungkin Anda nggak tahu kalau saya ini asma gitu ya. Tapi betul, saya harus belajar pernafasan karena ketika bicara terlalu lama, yang terjadi juga saya kadang-kadang keluar ininya saya gitu ya ketidakmampuan saya mengucapkan huruf R dan juga
ketidakmampuan saya untuk mengambil nafas. Jadi penting olahraga, bernafas itu penting sekali, gitu ya. Karena Anda akan tahu kapan Anda menyebutkan sesuatu. Nah, terus ada lagi sih tips berikutnya, next. Nah, bagaimana sih caranya supaya semua dari atas sampai bawah kita itu ikut berbicara gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau virtual kita tuh harus pakai kostum-kostum sih supaya lebih menarik gitu ya. Dari head, kemudian eye, kemudian mouth, kemudian juga ears ya. Kita harus mendengarkan, kemudian tangan kita, kemudian punggung kita juga, bahkan kaki kita juga. Jangan sampai ketika kita berbicara depan orang banyak itu kita menampakkan kalau kita tidak siap dan juga si gestur kita tuh nggak nyaman dilihat. Kalau udah kayak gitu, tingkat kepercayaan publik kepada Anda itu langsung turun. Gitu. Oke, next. Nah, ini juga ada beberapa sih, Anda bisa melihat ya, bahwa nggak nyaman banget ya. Oh, ternyata harus kayak gitu ya, menunjukkan senyum itu harus menunjukkan ketulusan, kemudian bahunya juga dibidangkan untuk menunjukkan rasa percaya diri, gitu kan. Kaki tidak terlalu lebar ya, bapak-bapak ya, kalau berdiri di depan. Kalau ibu-ibu, kakinya nggak boleh gini ya, ibu-ibu ya. Kakinya harus rapet ya. Nah, jangan suka gayanya kayak yang sebelah nomor 2 dari kanan, jangan gitu ya. Apalagi yang paling kiri, nggak boleh ya gayanya. Kalau ada public speaking terus tangannya metangkring di pinggang, itu udah very no. Nggak boleh banget, nggak banget ya, nggak banget. Oke, next ya. Ada beberapa sih. Ini juga nih gitu ya. Cewek juga nggak boleh tuh tangannya di pinggang gini kecuali lagi senam ya. Jadi kalau lagi berbicara dengan orang lain tangannya di pinggang nggak boleh. Kemudian tangan yang dimasukkan juga sebenarnya nggak sopan ketika kita dalam public speaking, ya. Apalagi pakai kacamata hitam, very no, ya. Kecuali memang ternyata Anda public speakingnya di pantai, ya, siang-siang itu masih oke. Tapi kalau tiba-tiba orang lain nggak ada yang pakai kacamata hitam, Anda sendirian, ya itu dianggapnya sebagai hiding something lah, tidak ingin diketahui, lebih misterius ya, kayak gitu-gitu. Oke, next. Nah ini sih saya pengen menjelaskan tentang eye contact ya, next. Ini dia nih teman-teman ya, ada 3 cewek sebelah kiri ya. Mana menurut kalian yang paling genuine senyumnya? Coba, boleh di chat, boleh di chat. Boleh di chat. Mana menurut kalian yang senyumnya paling genuine di antara 3 cewek ini? Paling bawah. Oke, paling bawah. Oke, kenapa coba Anda memilih yang paling bawah? Kenapa coba? Ayo, boleh di chat, boleh di chat, boleh di chat. Kenapa paling bawah? Ayo, boleh di chat. Kenapa paling bawah? Aku tunggu, aku tunggu. Oke, kelihatan tulus, Panif. Oke. Ayo yang lain, yang lain. Bentuk mulut dekat hidungnya ikut membentuk senyum. Oh, oke. Ya, garis senyumnya sangat lebar ya. Oke, bagus Dava. Karena tidak terlihat terpaksa, Bu. Iya sih, bener sih. Halo Yusuf, kamu keren sekali. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Satu jawaban lagi, aku tunggu. Ya, soalnya Mbak Nur lagi siap-siap juga mencatat yang paling cepat jawabannya siapa aja ya. Paling cepat dan paling baik loh Mbak Nur. Oke. Oke, kata Rido nggak kaku. Oh ya betul, betul Rido. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa tersenyum nggak kaku ya? Nah, yang paling bawah itu garis senyumnya membentuk di sini. Ini garis senyum. Ini sampai terbentuk. Ya. Terus kemudian matanya juga berisi ya. Nggak kayak yang pertama, matanya nyeremin banget ya. Atau kayak si Wednesday itu ya, waktu lagi nari itu ya. Matanya dingin banget gitu ya, terus kaku banget gitu ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman. Dan memang senyum itu sangat penting sehingga kita itu bisa membuat orang merasa nyaman dekat kita ya. Nah, kenapa kita bisa melihat 2 senyum ini ada yang fake, ada yang real gitu. Apa sih yang membedakan gitu? Yang membedakan apa coba? Ayo. Kenapa yang sebelah kiri kita sebut real?
Ini bukan Pak Hanif loh ya, maaf ya. Coba Anda lihat garis senyumnya, ya. Betul, tatapan matanya, betul, betul. Matanya itu lebih ada cekungannya, kemudian lebih sipit dan lebih bersinar ya, teman-teman ya. Oke, good, thanks. Oke, berikutnya klik dulu Pak Hanif. Nah, ini dia orang yang paling saya sukai, dia sangat pintar sekali senyum. Maunya tadi Pak Harto ya, tapi Pak Harto itu kan anak-anak banyak nggak kenal mungkin ya. Tapi kalau Obama mungkin pada kenal kali ya. Oke. Nah, ternyata ketika kita senyum ya, itu senyum itu bisa menunjukkan adanya 6 unit aksi di daerah mata dan 12 unit itu di daerah mulut, total 18 otot yang bekerja untuk senyum. Kamu tahu nggak kalau marah, ada berapa otot kamu yang akan bekerja di muka kamu? Yang bisa nebak jago. Saya udah kasih angkanya ke kalian. Saya udah kasih angkanya ke kalian. Saya udah kasih angkanya. Oke, sudah terbaca? Oke, tebak berapa otot yang bekerja jika kalian marah? 18 mah tadi kalau kalian senyum sayang. Ayo. Tebak-tebak berhadiah. 27 kurang. Aduh, hampir mau kebanyakan 40. 43 apalagi. Hampir. Hot udah hot itu. Wah, 30 masih kurang. Ya. Masih kurang sayang. Udah panas tuh. Oh iya, ini Fania udah betul. 36. Yes, sorry Fania kelewatan. Oke, 36 otot ketika kamu marah. Otot muka doang ya. Jadi makanya orang marah cepat tua. Karena ototnya sering bekerja. Nah, orang senyum awet muda. Karena garis-garis senyum itu membentuk garis-garis yang membuat kamu tampak lebih, makin tua itu makin cakep gitu ya. Itu ternyata risetnya begitu. Oke, next. Nah, ini sebetulnya ketika kita menggunakan 3 second rule ya. Jadi bukan cuma basket yang pakai 3 second, tetapi public speaking juga pakai 3 second ya. Nah, Anda harus gunakan eye contact ini 3 second rule. 1, 2, 3. Oke. Jadi ketika menatap orang jangan lama-lama, biarpun ganteng ya. Saya suka banget sama Cak Nu gitu ya. Tapi kalau ketemu Cak Nu juga nggak mungkin saya menatap dia lama-lama. Karena ada 3 second rule gitu ya, supaya Cak Nu juga penasaran sama saya gitu kan. Nah, jadi 3 second rule itu ketika Anda lagi berbicara, Anda ngajak ngomong orang, 3 second rule itu berlaku. Jadi Anda hitung dalam hati 1, 2, 3. Terus Anda harus alihkan mata Anda, tatapan mata Anda ke orang lain 1, 2, 3. Alihkan lagi 1, 2, 3. Tapi jangan ditatapnya jangan berurutan ya. Kalau bisa sini ke sana ke sini. Ya, dan kemudian ke depan. Ya, kayak gitu. Nah, kalau merasa nggak nyaman, gunakan 3 second rule ke tembok paling belakang. Betul. Jadi Anda tatap mata lurus. Tembok paling belakang. Tapi 3 second rule. 1, 2, 3. Supaya Anda bisa menetralisir namanya orang ya. Kan ada ya, begitu pas tatapan mata langsung terjadi percikan kan biasanya ya karena ketemu sama orang yang cakep kali ya. Kamu cowok pas lagi 3 second rule menatap, kok ceweknya cakep loh, kok perasaan saya jadi nggak enak gitu ya. Jadi ada gimana gitu. Alihkan ke tempat yang netral. Ya, itu caranya begitu. Nah, itu 3 second rule juga. Jadi 1, 2, 3. Oke. Nah, Anda bisa ngomong lagi setelah itu. Ya. Nah, jangan sampai Anda kelihatan gugup karena Anda menatap terlalu lama mata orang lain. Ketika orang bertanya pada Anda, juga gunakan 3 second rule. Ya, jangan terus dipelong gini ya. Aduh, dipelong teh bahasa apa ya? Jangan terus dipelototin aja kayak gini. Orang akan takut sama Anda kalau dipelototin, ya. Gitu. Oke, next.
Nah, saya ambil nih ya. Eye contact is a dangerous thing ya, but lovely, oh so lovely. Nah, memang betul. Jadi ketika kita cinta pada pandangan pertama gitu ya, itu yang terjadi adalah so lovely gitu ya. Menyenangkan gitu. Kayak kita ngelihat apa ya, misalnya kalau saya kan senengnya boneka gitu ya, boneka Winnie the Pooh. Lihat Winnie the Pooh tuh selalu hati saya tuh merasa bahagia aja gitu ya, walaupun hati saya lagi sedih gitu. Tapi begitu lihat Winnie the Pooh karena warnanya kuning, perutnya buncit gitu ya, gibung-gibung gitu. Jadi happy lah gitu ngelihatnya. Nah, kadang-kadang kita juga ber-eye contact dengan orang-orang yang maaf ya, orang-orang yang mungkin membuat menatap kita dengan pandangan-pandangan yang menyulitkan kita gitu ya. Mungkin dia marah, mungkin dia benci, mohon maaf juga, mungkin dia menunjukkan hasrat seksual gitu ya. Itu kadang-kadang, iya apa sih ini orang gitu kan. Nah, itu juga harus kita netralisir hal-hal seperti itu. Menetralisirnya tidak menunjukkan kebencian, kemarahan, tapi kita buang muka saja, nggak usah dilihat lagi gitu. Soalnya orang yang kayak gitu, terutama para predator seksual tuh kayak gitu. Nah ini dia ya. Yang tadi dulu Pak Hanif. Nah ini dia, gazing. Gazing itu sebetulnya menatap sekilas ya, tadi 3 second rule ya. Nah ada power gazing yaitu ketika kita melihat di sini ya. Social gazing itu kalau kita ngobrol sama temen, pasti dilihat mulutnya, matanya gitu ya. Nah kalau intimate mohon izin ya, kalau cowok ngeliat cewek itu rada ke bawah sih sebetulnya. Ini teori ya, bukan saya ngajarin macam-macam, tapi ini teorinya. Cowok itu ngelihat cewek sesudah mukanya langsung ke bawah. Itu yang terjadi. Jadi makanya cowok-cowok hati-hati ya matanya ya. Apalagi ngobrol sama saya. Sangat bisa sekali saya menilai gitu ya. Next. Nah, ini juga bagaimana eye contact ketika terjadi conversation ya. Jadi kalau memang bisnis gaze itu cuma lihatnya di sini aja, nggak ngeliat ke mulut ya. Kalau udah mau lihat ke mulut itu berarti kita ngobrolnya udah intim ya. Mata, mulut itu udah intim. Terus kemudian ada lagi intimate gaze ya. Kita udah ngelihat tatapan mata kita tuh udah mulai turun ke bawah sampai ke dada. Itu intimate gaze. Kalau kalian sama pacar kalian saking dekatnya ya intimate gaze lah ya gitu ya. Pasti intimate gaze itu ada gitu loh. Saya nggak munafik ya. Kalian juga jangan munafik gitu loh. Nah, itu terjadi. Itu terjadi. Ya, oke. Next. Nah, ini juga ketika kita menatap teman sejawat, ketika kita berkenalan, itu harus menunjukkan paralel eye contact. Bu, kan orangnya tinggi banget. Ya itu masalah saya sebagai orang pendek, betul. Tapi saya juga tetap berusaha ketika salaman menatap mata orang yang lebih tinggi dari saya. Ya, gitu. Kalau Anda berkenalan dengan anaknya bos atau anaknya siapa yang kecil, Anda yang jongkok ya. Nggak sopan loh sebetulnya Anda nggak jongkok gitu. Betul. Oke, itu ya caranya ya, untuk menunjukkan paralel eye contact supaya Anda dan anak itu merasa, oh kita ini temenan gitu ya, kita ini setara gitu. Oke, next. Suara. Nah, ini juga suara penting ya. Next. Nah, ini dia artikulasi yang paling penting. Artikulasi itu harus dilatih loh. Terutama yang punya nada-nada, maaf ya Pak Hanif ya, kita kan orang Jawa ya. Kadang-kadang mendoknya keluar ya. Nah, itu yang medok-medok itu harus belajar supaya tidak keluar. Orang Bali juga medok tuh ya, nggak bisa ngebedain D, H, T, H itu kadang-kadang medok banget sama kayak orang Jawa, parah. Kalau orang Sunda itu artikulasinya kadang-kadang terlalu tipis ya. Jadi intonasinya juga kalau orang Sunda kadang-kadang di beberapa daerah itu suka agak meninggi di akhir gitu ya. Kayak orang Sulawesi itu meninggi di akhir. Apa kabar gitu ya, naik gitu. Terus udah gitu beberapa suku di Indonesia juga seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menjaga supaya cara berbicara kalian oke, itu energi levelnya harus dijaga loh. Jadi sebelum public speaking harus makan, harus istirahat, harus apa ya, pokoknya jangan sampai ketika Anda public speaking itu tiba-tiba di tengah-tengah itu udah nggak bersemangat lagi gitu ya. Jadi Anda bayangkan ya, kalau saya rapat dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, energi levelnya harus dijaga. Ya. Nah, kemudian juga harus pintar-pintar menggunakan filler word. Artinya kayak bikin pantun ya, puisi kayak gitu. Itu namanya sebetulnya kayak filler word ya. Oke, next.
Nah, ini juga nih cara bagaimana kita belajar untuk mendapatkan artikulasi yang baik. Ya, oke, next. Ini juga pitch ya, belajar tinggi rendahnya suara dengan menyanyi. Tadi saya sudah bilang juga, kalau bisa belajar nyanyi deh, gitu ya. Tolong teman-teman, gitu. Atau ketika Anda ingin mengucapkan kata itu ya, kata yang terakhir dipanjangin atau kata awalnya dipanjangin, ya. Itu juga cara supaya menjaga pitch, supaya ketika Anda berbicara itu nggak kebanyakan gitu loh, ya. Nah, pitch dan pace-nya itu bisa stabil. Oke? Next. Nah, ini dia. Nih filler word yang kayak gini. Jadi kadang-kadang untuk mengulangi filler word ini Anda harus belajar pantun supaya si filler word ini nggak selalu sering muncul ya, dipanjangin kayak saya tadi gitu kan. Nah, barusan nih saya juga nggak jadi pakai filler word karena saya panjangin gitu ya. Nampaknya seperti orang bercerita, padahal sebenarnya itu salah satu cara supaya tidak muncul nah kayak gitu. Oke, next. Nah, ini dia menjaga energi. Next. Salah satunya adalah ya tentu saja Anda harus olahraga, harus belajar menyanyi, harus bisa tahu sejauh mana sih kemampuan Anda berbicara di depan umum kayak gitu ya. Karena betul ini saya ambil salah satu quotes ya, nothing great ever come that easy. Jadi segala sesuatu yang hebat itu tidak mudah ya, tidak mudah begitu saja kita dapatkan. Oke. Next. Nah, konten. Nah, ini yang terakhir ya, tentang konten ya. Oke, next. Gimana sih bikin konten yang bagus? Sebetulnya ini rumusnya ya. 5C. 5C ini yang jelas, clear, complete, concise, correct, and courteous ya. Jadi memang harus jelas maksudnya apa, 5W1H ya kalau bikin kegiatan-kegiatan itu ya buat siapa juga. Jadi Anda harus tahu message-nya kalau buat anak-anak bahasanya gimana, buat orang tua gimana, buat sejawat gimana, buat teman-teman yang seumuran gimana gitu ya. Kemudian complete itu informasinya harus lengkap, bahasanya harus SPO ya. Jangan sampai bahasanya tuh banyak menggunakan bahasa-bahasa yang kalimat pasif, orang bingung ya. Kemudian konsis itu padat, jadi tidak dulu menambahkan informasi-informasi yang lain. Dan juga tentunya bahasannya itu harus benar dan menggunakan pilihan kata-kata yang sopan. Oke, next. Ya, itu sebetulnya tiap kali ngomong harus dipencet sih. Iya. Oke. Nah, ini dia kalau bikin draft public speaking ya, Anda harus punya 3 tahapan ini. Bagaimana openingnya, deliver message-nya, kemudian penutupnya. Harus ada nih 3-tiganya ya. Nah, makanya suka ada pantun untuk opening dan penutup juga ditutup oleh pantun gitu. Oke, next. Nah, ini ketika Anda melakukan public speaking dengan menggunakan alat-alat virtual. Artinya arah cahaya itu harus 45 derajat untuk mencapai ke mata kamu, ke wajah kamu, supaya ketika nyampe ke kameranya juga wajah kamu kelihatannya fresh gitu ya. Nah, kemudian juga cara berdiri kita ini juga ya dijaga juga, dan bagaimana juga di belakang kita ini harus jaga kalau memang tidak ada background ya. Nah, jadi harus menggunakan lebih banyak lagi voice variation. Makanya kadang-kadang saya pakai bahasa Inggris, kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya itu cuma untuk mengangkat supaya engage kamu nggak hilang gitu ya. Oke, next. Ini sih saya tambahin aja sih sebetulnya teman-teman. Namanya komunikasi efektif ya, ini bonus ya untuk teman-teman. Anda dengan siapapun harus berusaha berkomunikasi efektif. Artinya harus bisa bahasa-bahasa asing juga, ya. Harus juga bisa menempatkan diri kita ke orang lain. Itu namanya empati, ya. Misalnya tiba-tiba teman kita lagi senam, tiba-tiba teman kita jatuh gitu ya. Terus kita berempati. Ya kalau saya tadi teman saya jatuh, saya malah ketawa, soalnya lucu banget sih. Nggak bisa nahan itu ketawanya, tapi saya habis gitu minta maaf langsung. Saya datengin juga tempat dia ya, saya minta maaf, saya lihat kan kondisinya. Walaupun tadi begitu dia jatuh, saya ketawa dulu ya Allah. Tapi lucu banget cara jatuhnya gitu ya. Duh, dosa banget tuh saya tadi juga. Nah, kemudian juga kita harus bersikap fleksibel dalam berkomunikasi. Karena berkomunikasi itu melibatkan bahasa dan juga gestur ya. Hati-hati dengan gestur, orang dianggap tidak sopan, dianggap sok tahu itu karena gesturnya.
ya. Nah, sebelum menjadi pembicara yang baik harus menjadi pendengar yang baik. Oke. Nah, juga kita harus memahami selalu ada sekat-sekat psikologis ya. Sekat-sekat psikologis itu misalnya orang tuh kadang-kadang nggak suka sama kita dan kita nggak tahu kalau dia nggak suka. Itu namanya sekat psikologis ya. Kemudian juga jangan lupa menggunakan kalimat-kalimat aktif ya, jangan kalimat pasif ya. Soalnya kadang-kadang kalimat pasif diterimanya jadi tidak bagus gitu. Nah, yang nomor 8, pesan itu disampaikan dengan bijak. Artinya kita juga harus lihat, berempati tadi. Ini orang kalau saya ngomong gini oke nggak? Ah, gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu harus memilih media dan channel. Kan beda banget ya ketika kamu ngobrol di Twitter, di Instagram, di Facebook, itu beda-beda secara kita berbicara. Di WhatsApp, berbicara dengan dosen, berbicara dengan teman, berbicara dengan pacar, beda dong gitu ya. Dan juga kita harus tahu timing ya. Ini saya juga agak buru-buru karena takut timingnya habis nih ya Pak Hanif ya. Oke, next. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi teman-teman. Terima kasih banyak sudah ikut hadir di perkuliahan ini dan saya senang sekali ada 110 orang yang hadir. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan kepada teman-teman berguna ya. Kalau Anda ingin ada, Bu, aku ajarin apa gitu ya, mau private boleh ke sini nanya-nanya langsung sama saya juga boleh. Kalau saya ada waktunya tapi ya saya akan ada waktu untuk kalian deh. Pokoknya buat saya teman-teman ikan hiu makan tomat. I love you so much. Thank you. Sampai ketemu lagi. Silakan Pak Hanif. Luar biasa ya teman-teman ya. Oke, saya kayaknya mau balas pantun juga deh Bu kayaknya. Oke, ikan hiu makan apa ya enaknya ya? Tadi kan udah makan tomat nih. Oke. Iya, vegetarian. Ikan Jadi film hiu. Nemo. Ikan hiu makan cabai-cabean. Oke, teman-teman yang mau bertanya silakan angkat tangan. Ada tuh. Oke, Pak Hanif. silakan. Ya. Hoiriatus Sarifah, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu, Bapak, teman-teman semua karena saya nggak bisa login karena ada masalah dari kameranya. Jadi pertanyaan saya ini bagaimana cara mengurangi keterbalikan kata di saat tampil karena nervous. Sebelumnya juga bentuknya tuh kayak sempat sering terkena mic gitu, nabrak mic karena pergantian gestur dari gestur satu ke yang lain, yang mana dari situ membuat blank dan impact-nya itu ke kata-kata yang ingin saya sampaikan gitu. Contohnya yang seharusnya ditaruh di akhir, jadi ditaruh di awal. Mungkin orang lain nggak menyadari gitu ya. Cuman untuk saya sendiri gitu yang merasakan dan hampir sering mungkin ya, atau terkadang gitu ya, sering menyesal gitu. Tetapi hal itu terulang lagi gitu, Bu. Kira-kira Ibu ada saran nggak ya, Bu? Ada sih. Itu gitu ya, Bu. Namanya teknik miking ya. Jadi megang mic itu ada tekniknya loh, nggak sembarangan. Jadi kalau kamu untuk public speaking pegang mic itu sebetulnya nih dari mulut kamu nih itu tuh paling dekat itu 2 jari. Iya. Oke, 2 jari. Nah, 2 jari ini adalah jarak yang udah paling dekat dengan mic. Kalau mic-nya bagus, kalau mic-nya jelek ya saya nggak ngerti lagi ya. Ini standar nih ya, 2 jari ini. Nah, kalau itu mic-nya pakai standing mic, itu benar-benar harus posisinya begini ya. Tapi kalau udah gitu kamu ngelihat, kamu juga harus ngelihat apakah si pitch suara kamu itu tinggi atau enggak gitu ya. Kalau kayak saya kan termasuk agak rendah ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu melengking, jadi masih aman. Tapi kalau pitch suara kamu tinggi, jadi minta tolong supaya bassnya itu ditinggiin di tempat orang yang mengatur suaranya itu gitu ya. Nah, kamu sebelum public speaking harus tahu jenis suara kamu juga supaya kamu bisa ngatur juga supaya suara kamu kedengarannya enak. Nah, kemudian kalau sekarang sih banyak filter-filter juga ya, senang banget saya.
Ya, ada filter-filter suara juga, jadi bisa memfilter suara-suara kamu. Itu sih kalau bisa dipakai. Nah, gesture, aduh tolong ya, kalau gesture itu harus latihan, sumpah deh, Iya. betul. Jadi kamu punya kaca itu kamu harus latihan, kamu akan ngomong apa, kemudian tangan kamu gimana pada saat ngomong ini, mata kamu gimana, itu harus latihan. Kalau nggak latihan, saya nggak jamin itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Dan harus latihan memang gitu. Mau sehebat siapa, sehebat Raffi Ahmad pun dia nggak bisa langsung main gitu. Dia tetap harus lihat dulu rundown-nya. Dia harus lihat dulu pakai baju apa. Dia harus tahu dulu latihan dulu lah minimal. Jadi memang harus selalu ada GR ya. Minimal H-1 itu harus ada GR. Apapun kegiatannya itu harus ada. Nah, kamu sebelumnya ya di rumah juga harus GR dulu gitu ya. Oke, next. Mudah-mudahan tidak menjawab karena akan membuat pertanyaan lagi. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk silakan yang lain yang mau bertanya. Oke, sudah ada Bu. Ada banyak, ada 2 tuh. Yang pertama dari Kak Novandi nih. Oh iya, oke. Apa katanya? Selamat siang, Bu. Oh, monggo. Selamat siang. Selamat siang. Mau tanya sih sebenarnya dengan dunia industri yang sekarang memfasilitasi artikulasi kedaerahan yang ternyata memiliki nilai jual, misalnya logat-logat Jawa yang ternyata itu bikin keunikan tersendiri bagi seseorang itu, apakah hal tersebut itu ditoleransi di dunia akademis gitu, Bu, untuk presentasi dan sebagainya? Kalau hanya presentasi produk masih oke loh, Mas. Jadi orang masih oke. Jadi nggak masalah dengan artikulasi etnik ya, nggak masalah. Tapi ketika Anda harus menjadi seorang MC, presenter, itu kadang-kadang harus gimana ya, harus sedikit jangan terlalu medok deh gitu. Ya, harus sedikit dihilangkan karena bagaimanapun juga saya orang Jawa tapi kan Anda nggak ngeliat saya mendok nih gitu. Tapi begitu saya ngobrol sama Pak Hanif langsung keluar tuh mendoknya ya Pak Hanif ya. Dan itu terjadi gitu loh. Nah, itu yang harus Anda membuat nyaman orang lain. Apalagi kalau bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ketika kamu bilang demit, nanti kan jadinya nggak enak kedengarannya gitu ya. Atau kayak teman saya dulu, dia tuh bahasa Inggrisnya bagus, tapi dia memang bukan pembicara. Nah, bukan orang yang suka bicara gitu, bukan orang yang suka ngomong pendiam anaknya. Ketika pesan es krim gitu ya, pesan es krim, saya pesan es krim, habis itu dia. Nah, ketika saya pesan es krim, pesanan saya jadi seperti yang saya mau. Begitu dia nggak berhasil, akhirnya dia kesel. Akhirnya dia bilang sama orangnya itu, I want the same with her. Kata-kata. Tetap aja orangnya bingung. Excuse me, I want the same with her. Oh, oke. Jadi akhirnya saya bilang ke orangnya, can you make it one more for him gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang orang juga beberapa orang, nggak semua orang sih, itu tidak bisa mentolerir atau telinganya memang tidak bisa mendengarkan dengan baik ketika orang memiliki artikulasi kedaerahan. Tapi untuk beberapa presenter yang lucu-lucuan, yang ini oke loh itu logat-logat orang Madura ya, logat-logat orang Cina gitu ya, itu oke. Jadi memang kita harus lihat dulu purpose-nya apa. Kalau purpose pekerjaan untuk delivery our product atau our idea to others is okay gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi ketika kita menjadi seorang presenter, artinya kita menjadi MC ya jadi masalah lah gitu. Oke ya. Siapa tadi ya? Aku lupa. Tadi ini Bu dari Novandi Bu. Nah, Novandi. Ya. sekedar informasi sih Bu, Novandi ini sebenarnya bukan mahasiswa nih, Novandi ini. Wah. Novandi ini adalah teman saya dari luar yang memang ingin ikut teknik presentasi dari Ibu nih. Boleh tanya? Oke, Mas. Thank Mas you. Novandi, boleh tahu nggak dari mana? Biar teman-teman juga termotivasi bahwa kuliah ini banyak loh yang diinginkan, nggak cuma hanya mahasiswa, biar semakin semangat gitu. Iya, betul-betul. Mas Novandi, halo. Halo Bu, ya. Dari mana? Humas ini Bu, di Kementerian Pertanian. Oh iya, undang dong saya ke sana.
Nanti saya bikinkan spesial sesi kayak teman-teman di Kementerian ini apa namanya ESDM. Ya Bu, bisa nanti saya bilang atasan. Oke, thank you ya Mas. Mudah-mudahan apa namanya tidak berkecil hati dengan memiliki logat-logat kayak kita ya, Mas Hanif ya. Kita ini juga kan kalau udah ketemu ngomongnya mendok aja. Surabayaan Mas saya. Terima kasih ya Mas Novandi ya, jauh-jauh ini Bu memang dari Humas Kementerian, memang beliau ini ASN seperti itu teman saya, dan Aman Mas, aman Mas. It's okay. terima Yang kasih we have Mas to learn Fandi more ya. memang Mas. Oke, thank you ya Mas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Datu, silakan. Halo Datu. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu, selamat sore Pak. Hai. Ya, ini saya mau nanya Bu. Ya. Hal terdekat bagi kita untuk berpublic speaking itu kan saat presentasi tugas ya. Kemarin hal yang presentasi terdekat dari kita tuh kemarin waktu SDP 1, kelas-kelas yang angkatan saya. Nah, itu bagi saya, terutama saya dan beberapa teman saya yang saya lihat, itu kendalanya itu di saat terbawa suasana Bu, gitu. Kebetulan Pak Hanif itu gurunya sangat humble ya, dosennya sangat humble gitu, sangat seru di kelas gitu. Jadi teman-teman yang mungkin sudah merangkai presentasi dengan baik, pas ngelihat Pak Hanif humble, terus teman-temannya juga ketawa-tawa, jadi kebawa suasana gitu Bu, jadi berantakan gitu loh. Jadinya tidak terstruktur lagi gitu. Nah itu tuh biasanya termasuk saya juga, karena terbawa suasana dosen yang terlalu asik gitu, malah kita jadi selengean, agak selengean gitu Bu, gitu pas presentasi, jadi tidak fokus saat menyampaikan maksud yang kita presentasikan. Nah itu tuh gimana caranya itu untuk kayak menahan diri gitu loh Bu? Kadang kan ya kita anak muda, kadang lihat yang sama-sama seru jadi ikut-ikutan seru gitu loh Bu. I think itu manusiawi banget lah ya. Ya, Jadi Bu. nggak masalah sih sebenarnya. Itu bukan masalah sih sebetulnya. Cuman kadang-kadang nih teman-teman, memang sih harusnya kita itu belajar untuk serius ya. Karena ketika kita bertemu dengan calon klien atau dengan orang yang akan membiayai penelitian atau hasil karya kita itu, mau nggak mau kita harus ngomongnya harus serius ya. Kalau ketemu Pak Hanif memang iya sih, saja ketemu Pak Hanif aja nggak pernah nggak ngomong Jawa gitu ya. Keluar Jawanya kalau ketemu Pak Hanif gitu kan. Saking terbukanya Pak Hanif sebagai seorang dosen gitu ya, seorang teman gitu. Nah, tapi tetap aja sih next Anda belajar dulu misalnya pada saat salam pembuka, pada saat ditutup, itu you have to go back to the script gitu loh. Jadi skripnya seperti apa? Di tengah-tengah ambiar biasa ya, di tengah-tengah ambiar itu biasa, presentasi di tengah-tengah ambiar itu biasa karena ada interaksi dengan audience, tapi for the first time salam penutup itu harus kembali lagi serius, gitu sih sebetulnya ya. Itu sih saran saya. Keep spirit ya. Ya baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya tadi ada yang masih nanya nih ya, dari Yusuf Aditya. Saya persilahkan Yusuf. Ya, terima kasih banyak Pak Hanif. Sebelumnya selamat sore buat Ibu, Bapak, sama teman-teman. Ibu, sebelum saya mulai ke pertanyaannya, kebetulan saya kemarin dapat titipan salam buat Ibu dari Profesor Suwatno, Ibu, dosen S2. Tetangga kamu. Pak Watno tuh sahabat saya. Kebetulan saya sama Prof. Suwatno satu kampung, Ibu, jadi sering ketemu. Oh iya, oh bentar, berarti sama-sama dari Tegal. Betul, Ibu. Oh gitu, oke. Salam hormat buat Prof. Watno ya. Ya Allah, sahabat saya. Prof. Watno itu dulu Humas UPI. Saya dulu sempat merangkap jabatan menjadi Humas di Universitas Subang. Nah kami karena sama-sama Humas Perti ya, perguruan tinggi, itu jadi akrab lah gitu. Nah Prof. Watno itu juga belajar humasnya dengan sangat cepat, itu otodidak itu. Kalau saya emang S1 saya humas. Oke, apa pertanyaannya Yusuf? Sini Ibu bertanya. Jadi Yusuf itu alhamdulillah sekarang udah bekerja Ibu di satu startup di Bandung, juga sudah jadi ketua di satu divisi di kantor. Nah kebetulan kan kadang kita sebagai ketua divisi harus nyampein ke klien atau misalnya ke atasan di kantor itu secara kadang mendadak ya Bu ya. Ada meeting, monitoring dan lain-lain.
Nah, kadang juga dari materi presentasi atau materi yang dibawakan itu dibuatnya oleh tim gitu, Bu. Sedangkan kita yang nggak ngebikin tuh kurang paham dari segi materinya gimana dan harus ngebawainnya gimana gitu, Bu. Nah, jadi tips and triknya kita harus ngebawain presentasi secara mendadak dan juga materi presentasinya dari orang tuh tips and triknya gimana gitu, Bu. Oh, oke. Lah, ada kalau dosen nggak boleh nanya ya Pak Hanif ya. Ya kok tiba-tiba muncul ada Bu Ana. Gak apa-apa Bu, biar seru Bu. Oke, ini ya, siapa tadi tuh jadi gara-gara Bu Ana ngangkat tangannya, jadi saya stres nih. Yusuf ya, Yusuf, pertama kali saya ucapkan dulu selamat ya, hebat sekali kamu gitu, udah bisa jadi leader ya. Karena actually the quality of leader itu dinilai dari cara mereka juga berbicara. Nah, artinya kalau kamu bisa menjadi seorang leader, orang sudah menilai bahwa cara kamu berbicara itu bagus. Nah, itu poin yang positif dari kamu ya. Jadi itu sudah bagus. Nah, kemudian ketika kamu harus impromptu ya, artinya harus mendadak ya dalam melakukan apa namanya presentasi, itu kamu minta waktu dulu harusnya. Oke, jam berapa? Jam segini. Nah, kamu jangan bilang sama teman kamu jam 11. Kamu mau presentasi jam 11, kamu ke tim kamu bilangnya jam 11. Jangan. Bilangnya setengah 11. Supaya kamu punya waktu minimal 5 menit untuk membaca semuanya, terus minta penjelasan dari anggota kamu. Ini tuh maksudnya apa? Tapi kamu baca dulu semuanya, kamu cek dulu sebelum kamu tampil, kamu tanya ke anggota kamu, ini yang bikin ini siapa? Kenapa gini? Ini yang bikin siapa? Ini gini. Jadi harus ada namanya leadership itu harus ada yang kayak gitu. Sometimes saya juga kayak gitu. Tanya aja sama Pak Hanif, berapa kali saya nanya kalau mau presentasi di BCM itu ya, Pak Hanif, ini ada ininya nggak? Ada contekannya nggak gitu ya? Karena saya juga nggak ingin miss dari angka-angka terutama ya. Angka-angka itu suka selalu salah, banyak orang salah dengan angka. Padahal angka itu menjadi sebuah fakta yang menarik dari sebuah delivering speech ketika kita ada di apa ya pitching gitu. Kalau di pitching tuh orang seneng denger angka. Kalau pitching ya. Betul. Nah, jadi nanti Yusuf kayak gitu ya, kamu harus luangkan waktu dulu, nanya dulu ke tim kamu, baca dulu semuanya sampai selesai, baru kamu ketemu sama bos kamu. Nah, sebaiknya juga gitu, jangan mepet-mepet. Jadi kalau kamu pertemuannya jam 10, bilang sama anak buah kamu jam 9 gitu loh. Jadi mereka juga nggak leye-leye juga antar jam 10. Nah, jam 10 kamu belum baca belum apa udah harus ketemu sama bos kamu. Jadi harus pakai strategi ya, teman-teman ya. Namanya public speaking itu adalah salah satu bentuk strategi untuk menaikkan mutu kamu di depan orang lain. Sebagai seorang leader, itu harus mampu menjadikan dirinya itu hebat. Caranya gimana? Ya harus percaya diri bahwa diri kamu itu hebat. Actually, setiap orang itu adalah hebat gitu loh. Ya, kita terlahir hebat. Cuman kita ada yang udah tahu kehebatan kita di mana, ada yang belum tahu. Kan kita bukan terlahir jadi superhero gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus belajar tetap mengenal diri kita sendiri. Oke. Mungkin gitu ya Yusuf ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Menarik sekali ya. Yusuf tadi ini ya, berarti masih mahasiswa kan ya? Mahasiswa saya kan ya berarti ya? Masih Bapak. Oke. Tapi udah kepala divisi ya Bu ya, luar biasa Bu ya. Makanya kan, really appreciate itu. Oke, terima kasih Yusuf. Selanjutnya dari Bu Ana nih Bu, spesial nih dari Bu Ana. Oke, for Bu Ana, anything for you lah. Makasih Pak Hanif, terima kasih Bu. Izin bertanya Bu, apakah ada tips khusus Bu untuk membuka dan menutup public speaking agar lebih berdampak gitu Bu buat audiens? Pertama itu sebetulnya lihat dulu audiensnya siapa. Jadi kita harus mengenal audiens kita. Makanya kadang-kadang saya suka nanya kan, audiensnya siapa? Umur berapa? Tingkat pendidikannya apa? Latar belakangnya apa gitu. Yang penting itu audiensnya dulu. Audiensnya siapa? Nah, kalau audiensnya anak-anak, salam pembukanya ya nggak usah panjang-panjang ya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Nggak usah kayak gitu. Saking seringnya nih ya, sampai hafal gitu. Nah, begitu kalau ketemu sama teman-teman kayak gini, acaranya lebih casual, ya nggak perlu sampai pakai semua disebut-sebutin gitu ya. Nah, kemudian juga salam penutup.
kalau sekarang tuh lagi ada tren salam penutup tuh pakai pantun memang ya gitu. Walaupun kadang-kadang pantunnya aneh-aneh gitu. Nah, kayaknya juga boleh. Tapi yang jelas pada saat salam membuka itu yang penting kita harus menyapa siapa sih yang jadi moderator kita atau menjadi tamu kehormatan atau menjadi orang yang kita hormati, yang jabatannya lebih tinggi dari kita, gitu. Itu yang harus kita sapa duluan. Itu sih sebetulnya kalau di pembuka. Di penutup itu sebelum penutup harusnya ada kesimpulan sedikit tentang kita barusan ngobrol apa, baru kita tutup, gitu ya. Ditutupnya ya bisa pakai lihat dulu kalau majelis taklim nggak mungkin pakai pantun lah ya. Kalau saya di majelis taklim ya ibu-ibu hatur nuhun sudah karena kebanyakan orang Sunda jadi pakai bahasa Sunda gitu ya. Hatur nuhun karena kasumpingannya kita akhiri majelis taklim hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini menjadi barokah dan menjadi gitu. Baru udah gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Seperti itu. Atau juga kalau di acara senam ya saya kalau sama ibu-ibu senam itu nggak usah pakai ini paling kayak ibu-ibu jangan lupa minggu depan kita senam lagi gitu salam sehat kayak gitu misalnya. Dan kalau di Tell You kan kita punya salam ya kebetulan semangat pagi. Nah itu udah harus mendarah daging di kita gitu. Jadi teman-teman mau tidak mau apapun yang terjadi apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan itu harus kita pelajari kebiasaan di sekitarnya. Nah, jadi nggak ada patokan yang sebetulnya baku banget gitu nggak ada sebetulnya. Ya, itu tergantung bagaimana kita melihat audiens. Makanya kalau saya lebih senang ketemu sama audiens yang orang bule-bule karena nggak terlalu banyak. Ya tadi selamat pagi, assalamualaikum, salam kebajikan, salam sejahtera, nama budaya, lah segala macam. Nggak. Jadi cukup good morning everybody gitu ya, everyone. Sorry. Good morning everyone. Thank you for your coming. Okay, today we're going to talk about udah selesai efektif gitu ya. Kalau kita kebanyakan salam-salam yang terhormat ya, yang ini, yang itu dan jangan salah ya. Yang selalu terjadi kesalahan terutama di teman-teman hima. Itu ya saya suka kadang-kadang saya garuk-garuk kepala. Kalau sudah ada pimpinan tertinggi, misalnya di fakultas pimpinan tertinggi adalah dekan. Kalau udah ada dekan, wakil dekan, kaprodi, sebetulnya nggak usah sambutan, jadi menghabiskan waktu. Jadi sebetulnya ini acara mau dibuka sama siapa, ya langsung. Nah, cuman urutannya adalah dari yang terbawah, dari yang terendah. Misalnya yang mau memberikan sambutan itu adalah ketua pelaksana, ketua hima, dan kemudian dari dekan. Itu begitu. Kalau kita enggak, ya ketua pelaksananya dari dekan dulu, wakil dekan 1, wakil dekan 2, kaprodi, kaur kemahasiswaan, terus udah gitu ketua hima, ketua pelaksana. Balik salah lagi semua ngasih sambutan. Itu enggak bisa kayak gitu. Dalam aturan protokoler enggak begitu. Enggak semuanya harus sambutan juga gitu ya. Aduh enggak enak nih ada wakil dekan 1 ngasih sambutan, wakil dekan 2 enggak gitu. Nah, enggak. Justru wakil dekan itu akan memberikan sambutan jika dekannya berhalangan gitu loh. Nah, gimana dekannya berhalangan orang ini wakil dekannya semua juga suruh sambutan. Jadi jadi dekan nggak boleh berhalangan gara-gara kalian bikin acaranya seperti itu gitu loh. Ya gitu ya Bu Ana ya. Mungkin memang harus belajar juga bahwa ketika salam membuka sekarang trennya apa, kemudian siapa audiens kita gitu. Itu mungkin harus dipelajari lebih lanjut dan juga occasion-nya apa gitu ya. Kalau occasion-nya acara-acara keluarga itu biasanya lebih santai. Tapi kalau occasion-nya itu adalah acara keluarga yang dihadiri oleh banyak orang, ya nggak bisa santai juga padahal acara keluarga. Biasanya pernikahan. Kalau pernikahan itu tidak dihadiri oleh banyak tamu, hanya keluarga saja, pernikahan yang tertutup, ya rasanya nggak perlu pakai sambutan yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata ini kayak kemarin Pak Jokowi gitu ya. Nah Pak Jokowi mantu ya mau nggak mau sambutannya juga nggak bisa sambutan yang biasa-biasa aja. Karena tergantung dari jabatan dan audiens yang hadir juga. Jabatan si tuan rumah dan juga audiens yang hadir. Jadi kalau nanti Anda punya keahlian untuk menjadi seorang MC, itu juga kayak gitu ya harus belajar juga siapa yang hadir. Dan itu kadang-kadang memang dicari namanya lengkapnya siapa, gelarnya apa, nggak boleh salah itu. Ya, oke Bu Ana. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Luar biasa ya Bu ya, yang nanya sampai dari dosen juga nih Bu. Iya. Terima kasih ya Bu Ana ya. Oke. Selanjutnya ada ini mahasiswa Arla, silakan Arla. Baik, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa on cam karena kameranya lagi bermasalah. Jadi pertanyaan saya itu menyangkut tadi apa yang ditanya Datu tentang presentasi lagi. Kan kita sekarang kan presentasinya di kelas, di depan teman-teman. Terus nanti kita bakal presentasi ke depan klien. Nah, untuk membawakan presentasi itu kan bisa aja kita buatnya menjadi lebih seru gitu, Bu. Kayak dibuat menyenangkan, atau mungkin dibuat dengan lucu-lucuan, seru-seruan gitu, isi games, atau mungkin dalam PPT-nya sendiri diisiin memes-memes yang banyak udah dibuat sama anak-anak gitu. Itu tuh kalau di depan klien tuh sebenarnya boleh atau enggak ya, Bu? Atau yang harus terpaku aja gitu. Jadinya kurang menarik gitu. Tergantung jenis perusahaannya seperti apa dan produk apa yang kamu tawarkan. Kalau misalnya ya perusahaan mainan toys gitu kan. Jadi kita kan pasti buatnya lebih. Jangan salah, nggak semua perusahaan mainan juga bisa main-main. Oke. Jadi karena ada culture ya sayang, ada budaya perusahaan. Company culture itu efek terhadap bagaimana ketika orang delivering speech. Harus belajar dulu. Oke. Lebih baik dibuat kaku aja gitu ya Bu ya. Iya, tapi Mbak Hanif next kayaknya kelas-kelas ini kalau pas lagi delivering speech itu harus pakai baju komplit, misalnya pakai blazer, bajunya nggak boleh sembarangan kayak biasa ke kampus, harus rapi gitu loh kalau kata saya. Artinya belajar loh ketika Anda speech pakai yang cewek-cewek pakai high heel, mampus deh itu, stres banget. Iya, dan itu mau nggak mau kita akan terbawa menjadi apa ya istilahnya ya, menjadi tampil lebih dewasa, kemudian otak kita juga akan terpacu, oh iya ya kita harus tampil lebih dewasa nih kalau kayak gini gitu. Nah kayak gitu sih kalau kata saya. Boleh tuh diganti kostum ya, pakai baju-baju yang lebih serius, pakai cowok-cowok pakai pantofel kali ya, belajar ngomong sambil pakai pantofel tuh, waduh itu benar-benar kadang-kadang apa yang udah diingat sama apa yang keluar beda. Oke. Bisa Bu, kan nanti kan memang kegiatan kita itu kan sampai sama Noise kan sampai minggu 12, minggu 13 Bu. Nanti masih ada minggu-minggu penutupan, nanti bisa kita bikin agenda nih ya, teman-teman kita pakai semua baju formal ya. Nanti saya undang Bu Roro juga nih. Oke. Sekalian juga sih sebetulnya teman-teman dalam beberapa protokoler itu ada kalau baju yang benar-benar resmi, yang nggak terlalu casual, itu juga ada aturan-aturannya juga. Gimana Anda membuka dan menutup kancing jas ketika Anda harus berbicara atau ketika Anda harus duduk gitu ya. Kan kalau duduk kancing jasnya boleh dibuka, tapi kalau berdiri kancing jasnya langsung dipakai lagi. Nah, itu juga harus udah gape ya. Apa sih gape itu bahasa zaman saya tuh gape tuh. Udah harus lancar lah ya gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, kalau mau tadi pakai permainan-permainan sebetulnya oke-oke aja, nggak masalah sebetulnya. Tapi what is the purpose gitu. Terus kemudian culture dari company itu seperti apa? Atau yang punyanya yang akan kamu ajak ngomong itu orangnya kayak apa? Lebih baik kayak gitu. Kayaknya kalau untuk contoh ini ya sebetulnya orang-orang yang seperti orang Batak yang sangat lugas gitu ya cara berbicaranya gitu ya. Kadang-kadang orang mendengarnya seperti orang marah kan. Nah, ini juga harus kita pelajari juga gitu. Jangan sampai kitanya jadi baper ketika menyampaikan presentasi yang nanya orang Batak, kitanya baper gitu ya. Nggak boleh kayak gitu karena nanti bapernya kita tuh kelihatan loh dari raut muka. Kayak gitu, nggak bisa nipu mata, terutama nggak bisa nipu. Oke, terima kasih Bu. Bu, ini sekarang udah jam 15.12, mungkin pertanyaan terakhir Bu ya. Oke. Pertanyaan terakhir dari ini di chat, kolom chat ada dari DAYUWS. Bu, izin nanya, saya mahasiswa FKB. Kok kayaknya namanya familiar Bu ya? Iya, kayak Mbak Ayu deh. Halo, apakah ini Mbak Ayu? Halo. Saya mahasiswa FKB, Bu. Bayu, nanya apa? Tuh, disuruh langsung ngomong tuh, Bu Ayu. Aduh, terima kasih Bu Roro. Aduh, saya sebenarnya sangat tertarik ya dengan materi Ibu yang kalau berbicara itu pede sekali. Jadi kalau orang mendengar dari aksen saya kan
Jawa ya Bu ya. Jadi ini sebenarnya juga ada problem gitu ya. Kalau memang aksen ini apakah bisa hilang gitu ya? Cara terapinya untuk hilang itu seperti apa? Apakah memang tidak diperlukan? Karena ini nanti akan menjadi ciri khas kita. Begitu Bu Roro. Paling minta tanggapannya saja. Salam untuk Bu Nur. Tuh hadir tuh. Oke, terima kasih. Jadi memang sebetulnya ya aksen itu kalau memang kita ingin lebih luas masuk ke segala ke segala lapisan, aksen kedaerahan itu harusnya sebetulnya bisa diminimalisir lah ya gitu. Ya kayak saya sama Pak Hanif ini kan sebenarnya sama-sama orang Jawa nih, tapi kan nggak kelihatan bareng, nggak kelihatan banget gitu loh. Jadi orang masih nggak menyangka saya orang Jawa gitu ya. Tetapi kalau untuk dalam hal-hal tertentu dalam acara keluarga saya nggak pakai bahasa Jawa, jadi saya harus mendok kan. Nah jadi teman-teman gini ya semuanya nih termasuk Mbak Ayu, aksen itu sebenarnya nggak harus dihilangkan sama sekali, enggak. Cuman aksen itu kadang-kadang memang mengganggu ketika kita bertemu dengan orang-orang yang mempunyai rasa chauvinistik yang tinggi, yang kesukuan yang tinggi. Jadi kadang-kadang aksen itu karena menunjukkan identitas kita dari mana, itu suka menjadi biang kerok orang tidak mau mendengarkan kita. Itu sih sebetulnya secara keilmuan tuh begitu. Nah, tapi kalau nggak bisa dihilangkan juga jangan menjadi sebuah masalah gitu ya. Jangan jadi sebuah masalah. Kita latih saja bagaimana kita memilih kata-kata yang atau ketika kita pace-nya itu jangan terlalu cepat supaya misalnya mendoknya nggak keluar. Atau pace-nya itu jangan terlalu cepat juga supaya tidak muncul si keambonannya nggak keluar atau kebatakannya nggak keluar gitu loh. Ya kan kadang-kadang kalau orang Batak jadi ngomongnya jadi kan, "Loh, aku tuh Bu ya, aku tuh ya, nggak bisa tuh Bu," katanya. Nah, itu kan orang udah kelihatan banget gitu ya, oh ini pasti dari Sumatera gitu. Atau misalnya ketika berbicara nadanya tinggi gitu ya. "Hai Ibu, apa kabar Bu?" gitu. Nah, itu dia. Pasti itu orang-orang dari Sulawesi gitu, dari daerah Ambon, Sulawesi ke sana gitu. Nah, itu dia. Jadi teman-teman sebetulnya kekhasan itu tidak masalah. Hanya saja kadang menjadi masalah ketika ada orang-orang yang secara yang kita nggak tahu gitu ya kan, chauvinis itu kita nggak bisa lihat gitu. Jadi mohon izin teman-teman kalau bisa lebih dikurangin sedikit gitu ya. Caranya gimana? Ya latihan ngomong, direkam. Ya, kita ngerekam omongan kita sendiri gitu. Jangan sampai dikerok lidahnya pakai cincin kawin, jangan ya. Itu cuma untuk beo. Jadi memang harus latihan, pilihlah kata-kata atau pilihlah bentuk-bentuk kalimat yang tidak terlalu menunjukkan kita ini medok lah gitu, atau kita ini jangan terlalu memilih kata-kata yang akhirnya membuat kita tergoda, keluarlah itu logat kita gitu ya. Mungkin begitu ya. Di Amerika juga jadi masalah kok ini, karena orang-orang yang redneck juga kan cara ngomongnya gitu ya. Itu sebetulnya. Mungkin gitu ya Mbak Ayu. Mbak Ayu kenapa nggak ke ruangan aku aja langsung nanya? Hatur nuhun Bu Roro. Amis-amis Sawang Suna. Luar biasa Bu ya, pesertanya dari berbagai macam Bu ya, dari berbagai macam dosen prodi lain, dari kementerian juga Bu ya. Iya, keren banget. Keren banget. Nah, oke Bu Roro, karena sekarang udah jam 15.17 ya, mungkin ditutup dulu. Jadi dari Bu Roro mungkin ada ini Bu, closing statement ya dari Ibu. Sekaligus saya pengen Ibu membuka kegiatan Teleunoisia Bu, yang kita bakal ada kegiatan podcast sama Noise itu Bu. Saya persilahkan Ibu. Tuh, ini ya terima kasih sekali ya untuk Noise nih mau direpotin sama teman-teman mahasiswa Telkom University. Mudah-mudahan ke depannya hubungan kita menjadi lebih akrab lagi, lebih mesra lagi, sehingga akan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa diliput oleh Noise dan membuat Noise besar, demikian juga School of Creative Industry kita. Kalau buat closing statement sih, kalau saya yang jelas tetap semangat, namanya hidup, itu pasti ada up and down, kita harus siap apapun yang terjadi. Jadi kalau kita punya logat, ya gimana caranya supaya logat itu menjadi sebuah daya tarik, ya artinya tidak selalu sesuatu yang
minus itu menjadi sesuatu yang negatif, tetapi bisa saja itu menjadi sesuatu yang positif. Hanya saja saran saya harus sering latihan, berlatih, berlatih, dan berlatih. Selamat latihan, jangan lupa tetap berusaha karena usaha itu tidak pernah menipu hasil. Oke, terima kasih. Bu Roro untuk closing statement-nya. Teman-teman, jadi tadi kita udah mendengarkan banyak materi dari Bu Roro ya, kurang lebih sekitar 1 jam materi, kemudian ditambah dengan sekitar setengah jam kita tanya jawab. Dan pesertanya memang dari berbagai macam kalangan ya teman-teman, nggak cuma hanya mahasiswa nih. Jadi saya harapkan teman-teman di sini juga punya motivasi yang lebih untuk belajar public speaking dan presentasi, karena sangat berguna nanti ketika nggak cuma ketika teman-teman ngerjain tugas dan juga presentasi, tapi juga ketika udah di pasca kampus nih, belajar, bekerja, jadi leader, dan sebagainya. Nah, mungkin itu dari saya, penutup dari saya tadi, salah satu materi dari Bu Roro, salah satu hal yang sangat tren sekarang kan pembukaan dan penutupan pakai pantun nih, saya coba pakai pantun ya Bu ya. Nah, Sudah searching ya, oke. Karena dari tadi ikan hiu terus, ya udah saya ikan hiu lagi deh ya. Ikan hiu makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, Terima sekarang kasih semua. Sarang he semuanya. Sarang he. Aduh, sarang Bu Roro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Erik selaku MC, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Pak Terbit Satya, Pak Hanif, dan Ibu Roro yang sudah mengisi acara kuliah umum hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di acara hari ini. Semoga teman-teman paham dengan materi yang sudah disampaikan. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi di Google Form yang dikirim di comment section. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bu Roro, terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Pamit ya. Ya, nuhun Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bu Ayu, Bu Ana, terima kasih udah turut hadir. Ada Kak Novandi juga jauh-jauh dari kementerian ikut hadir. Oke. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi, kuliah kita bukan kuliah